Hanya selangkah lagi masuk ke aula dan aku sudah bisa dengar segala macam bisik-bisik yang beredar. Apa yang terjadi? Apa kau lupa Sandra? Ini hari Senin. Oh, tidak lagi. Siapa korban malang minggu ini? Dorothy, itu Dorothy. Lihat perbuatan memalukan yang dia buat. Jadi, itu foto dari murid cewek yang jahat, Dorothy, sedang kencan dengan pria tua kaya. Ben dan aku sama sekali tak tertarik dengan hal semacam itu. Tapi anak-anak ini sebaliknya. Hei, itu dia! Ini adalah Senin ketiga berturut-turut sekolah kami berubah menjadi zona gosip yang kacau. Kenapa tanya kalian? 3 minggu lalu entah dari mana sekumpulan random kode QR muncul tersemat ke beberapa loker. Penasaran, kami menandainya dan mendapat akses ke blog misterius ini oleh seseorang yang disebut Satria Pendiam. Dia bilang dia ingin ekspos wajah asli dari sekolah bergengsi ini. Jadi, setiap Senin jam 2 pagi dia akan mengungkap rahasia kotor seseorang. Dan rahasia pertama menjadi milik kapten tim basket tersayang, si Louis. Ternyata dia sengaja gagal dalam pertandingan terakhir supaya sekolah lawan tempat pacar rahasianya akan menang. Awalnya semua orang meragukan itu, tapi seseorang menemukan Twitter pacarnya di mana dia memposting foto perayaan. Jadi begitulah semuanya menjadi terang bagaikan siang. Louis langsung kehilangan titel kaptennya dan seluruh sekolah memboikotnya. Sementara semua orang masih sibuk membicarakan itu, sudah datang rahasia hari Senin berikutnya. Itu Pak Worthing, guru matematika kami yang terkenal. Kelasnya terkenal dengan kinerja baik mereka. Tapi ternyata dia selalu tak sengaja bocorkan soal ke muridnya tiap kali sebelum ujian. Rumor sudah sampai ke kepala sekolah dan ia langsung menyuruh orang memeriksa. Sayangnya itu benar, jadi Pak Worthing dipecat. Dan seperti yang kalian sudah dengar, Nona Dorothy kecil ini adalah korban malang yang ketiga. Jujur saja, jelas dia cewek yang tak terlalu baik. Dia mimpi buruk terutama untuk semua anak baru. Jadi saat rahasia memalukannya terungkap, semua orang entah kenapa tampak puas dan tak berhenti membicarakannya. BFF-ku si Mary tak terkecuali, karena Dorothy adalah saingan untuk statusnya sebagai Queen Bee. Saat makan siang, kami tiba di kantin, tapi anehnya tak ada yang mengantri makanan. Mereka semua melihat sesuatu. Ternyata Dorothy juga ada di sini. Dia duduk sendiri di sebuah meja. Tak ingin kehilangan kesempatan untuk mengejek saingan lamanya, Mary langsung bergegas ke sana. Ada apa? Kekasih botakmu tak mengajakmu keluar makan hari ini? Segera setelah kalimat itu keluar dari mulut Mary, semua orang tertawa terbahak-bahak. Aku dan Benjamin harus menarik Mary keluar dari sana segera untuk menghindari malapetaka. Apa yang kalian lakukan, guys? Aku belum selesai. Ini tak baik, kita tak usah ikut-ikut. Apa? Dia pantas mendapatkannya. Kau tahu dengan sangat jelas betapa dia itu orang yang jahat, Sandra? Atau kau sudah lupa bagaimana dia mengganggumu? Ya, itu benar. Aku juga salah satu korban Dorothy saat aku baru masuk ke sini. Ben dan Mary adalah orang-orang yang membelaku. Itu juga bagaimana pertemanan kami yang berharga ini dimulai. Sejak itu, kami sudah jadi trio unik anak-anak terpintar di sekolah. Cukup keren kan? Tapi drama akhir-akhir ini tak bisa disangkal telah mempengaruhi belajar kami. Seolah murid-murid datang kemari hanya untuk bergosip dan mereka terus ngobrol di kelas, membuat konsentrasi jadi makin sulit. Senin pagi menjadi acara terbesar di sekolah. Semua orang menantikannya, menebak siapa yang akan terpilih berikutnya. Ketika rahasia yang memalukan terus terungkap keluar, bagaimana Justin terlihat keren mengunyah permen karet sepanjang waktu, tapi sebenarnya ia melakukan ini untuk menutupi masalah bau mulutnya. Julia yang pekerja keras ternyata membeli esai dari internet. Si pelukis cat semprot mobil di tempat parkir ternyata tak lain tak bukan adalah Brandon, si sepatu keren. Sudah jelas bahwa salah satu dari kami bisa jadi yang berikutnya. Jadi orang-orang mulai panik, berdoa agar nama mereka tak akan disebut. Setiap Senin pagi, aku sampai ke sekolah melihat semua orang nampak seperti zombie. Karena mereka begadang semalaman menunggu postingan Satria Pendiam. Blogger misterius ini pasti salah satu dari kami untuk bisa tahu segala macam rahasia pribadi seperti ini. Jadi semua orang menjadi ekstra hati-hati antara satu sama lain. Ini kacau dan harus dihentikan. Kami perlu temukan siapa Satria Pendiam itu dan menghentikan ini, tapi Mary tak yakin. Bagaimana kita bisa menemukannya? Nihil petunjuk. Berhentilah buang-buang waktu. Mari kita fokus saja belajar, Sandra. Tak mungkin mereka tak meninggalkan jejak. Kita harus berdiri bersama-sama. Tidak, kalau kamu mau ya lakukan sendiri saja. Kamu ini kenapa sih? Biasanya kamu orang pertama yang menghindari drama seperti ini. Karena kita bisa jadi yang berikutnya. Jadi, aku tak takut. Aku tak punya apapun untuk ditutupi. Kemudian dia pergi dengan cemberut. Mary mungkin tak peduli, tapi aku begitu. Kuhabiskan malam itu mencoba satukan petunjuk yang ada saat muncul pop-up di ponselku. Ini jam 2 pagi? Siapa kira-kira minggu ini? Kutekan untuk melihat. Itu Mary. Oh tidak,
Ini tentang masalah itu? Ya, itu dia. Rahasia tentang latar belakang Mary telah terkuak. Orang tuanya bukan pemilik bisnis sukses, dan tentu saja Mary bukan anak kaya raya seperti yang selalu ia perlihatkan. Aku tak sengaja tahu ini saat kulihat dia tawar-menawar harga sewa di depan sebuah rumah kecil di pinggir kota. Saat kutanya Mary kenapa dia harus berbohong seperti itu, dia jadi bersikap sangat defensif. Apa yang kau tahu? Jika orang tahu kebenarannya, mereka akan tertawa di depan mukaku. Tentu saja aku tak mau melukai Mary, jadi aku selalu menyimpan rahasia itu. Tapi sekarang semua orang sudah tahu itu dengan cara yang paling buruk. Hari berikutnya aku dan Ben melihat Mary berjalan ke arah kami. Terlihat letih, sementara mata semua orang menatapnya. Hei, bagaimana menurutmu dia mampu membeli pakaian yang mentereng itu? Bukankah blogger itu bilang dia selalu memakai pakaian bekas yang murah? Menyedihkan. Mendengar kata-kata itu, aku dan Ben menatap tajam ke arah anak-anak itu dan bergegas mengeluarkan Mary dari kerumunan. Tapi dia tiba-tiba menghardikku. Sandra, kau dalang dibalik semua ini, kan? Hah? Apa? Mary, apa maksudmu? Kenapa aku mau melakukan itu? Kamu satu-satunya yang tahu rahasiaku. Jika bukan kamu, siapa lagi? Kamu itu si kesatria pendiam. Apa yang dia katakan menarik perhatian semua orang, dan kurasakan mata penasaran semua orang tertuju pada kami. Mary, itu tak benar. Ingat bahwa Sandra lah yang mengajak semua orang untuk temukan pelakunya. Itu sudah jelas hanya pengalihan untuk membodohi semuanya. Mary kemudian lanjut menjelaskan alasannya kenapa dia mencurigaiku. Blogger itu hanya mengetik dengan huruf kecil, seperti yang selalu kulakukan. Dia juga menyebutkan kebiasaanku begadang larut malam. Lebih buruk lagi, hari Senin berikutnya, blogger itu tiba-tiba berhenti memposting, membuat semua orang yakin itu aku. Jadi aku langsung dicap pengkhianat oleh temanku dan bahkan kuman pemicu kebencian di antara para murid sekolah ini. Kemanapun aku pergi, orang-orang menjelekkanku, dan tak ada seorang pun kecuali Benjamin mau duduk denganku saat makan siang. Aku bahkan tak diperbolehkan ke perpustakaan lagi karena semua orang akan bicarakan aku yang bisa menimbulkan gangguan. Yang terburuk, para guru juga ikut membenciku. Pernah sekali di kelas matematika, aku menawarkan diri memecahkan persamaan yang sulit. Tapi tanggapan dari guru yang kudapat adalah, Sandra, andai saja kau gunakan kecerdasanmu untuk belajar, dan bukan untuk mengacaukan kehidupan orang lain. Kemudian semua orang dengan tega tertawa di hadapanku. Ketegangan menguras tenagaku, jadi aku keluar untuk bernapas. Setelah beristirahat, aku kembali ke kelas mendapati kotak di laci bangkuku. Oh tidak, bukankah ini surat cinta yang sudah kutulis untuk Louis? Maksudku, ya, aku dulu naksir kapten basket itu. Tapi itu sudah lama sekali dan tak pernah kukirim surat-surat itu. Bagaimana bisa semua ada di sini? Aku yakin sudah menyembunyikannya di sudut lokerku. Apakah kesatria pendiam sedang mempermainkanku? Cukup. Aku harus membuka topeng bajingan ini segera. Kira-kira siapa ya? Siapa yang punya kemampuan memata-matai orang tanpa terdeteksi? Kucoba pecahkan hal ini saat Dorothy dengan wajah sombongnya muncul. Astaga, lihat dia. Aku tak percaya dia ini pecundang yang menghancurkan apa yang tak mampu dia miliki. Kasihan Louis yang akhirnya terlibat ke dalam hal ini. Oh, dasar cewek menyedihkan. Bahkan tak punya nyali untuk mengirim surat-surat itu. Oh ya Tuhan, apa yang dia barusan bilang? Surat? Surat apa? Kau ini ngomong apa? Tak salah lagi kan tulisan tanganmu? Dia menunjukkan banyak sekali foto surat-suratku. Oh tidak, apa dia membalas dendam padaku karena dia mengira akulah pengadu berita kencannya? Tak memberiku kesempatan menjelaskan, mereka hanya tertawa dan terus mengejekku. Aku tak tahan pergi ke sekolah dan disiksa karena sesuatu yang bahkan tak kulakukan. Jadi aku pura-pura sakit untuk tetap di rumah selama beberapa hari. Tapi ini sudah seminggu dan aku masih belum merasa lebih baik. Tiba-tiba ada suara aneh dekat jendela. Ternyata itu adalah Benjamin. Sandra, berhentilah bersembunyi. Jangan biarkan mereka mengalahkanmu. Kau lebih baik dari ini. Apalagi yang bisa kulakukan? Semua orang yakin itu aku. Ikuti aku tahu seseorang yang bisa membantu. Sekarang aku sedang duduk di kafe dengan Benjamin. Dan Max, seorang jenius di bidang IT di sekolahku. Benjamin bersikeras cowok ini bisa membantu mengidentifikasi blogger anonim. Setelah beberapa menit memeriksa IP, Max sudah bisa melacaknya. Tapi, itu mengarah ke tempat Mary? Tak mungkin, ini tak masuk akal. Aku harus bicara dengan Mary. Tenanglah, jangan bicara sepatah kata pun soal ini ke siapapun sekarang, biar aku yang mengurusnya. Aku tak tahu apa yang sedang direncanakan Benjamin. Dia bilang dia bisa membantuku memecahkan kasus itu. Tapi berhari-hari tak ada yang terjadi, dia memaksaku menonton pertandingan basket ini. Apa tujuannya? Ini hanya memberi kesempatan lainnya mengolokku lebih jauh. Saat terhanyut dalam pikiranku, tiba-tiba ku dengar suara seseorang di pengeras suara. Itu adalah Benjamin. Hai semuanya, aku yakin kalian sudah lelah dengan blog Kesatria Pendiam sekarang, ya kan?
Ya, awalnya aku hanya ingin sedikit menghibur kalian semua setelah jam belajar membosankan. Tapi kurasa ini sudah tak seru lagi ya. Aku minta maaf, aku berhenti sekarang. Terima kasih sudah menyimak. Apa-apaan yang dia lakukan? Sekarang semua orang di aula olahraga riuh. Apa itu sungguhan kamu? Benjamin hendak menjawab ketika Mary melompat keluar. Tidak, itu tidak mungkin kamu. Berhentilah buang-buang waktu melindungi Sandra. Bagaimana mungkin kau tahu di mana surat cintanya disimpan atau mengenai rahasia Dorothy? Kalau begitu, beritahu aku. Siapa yang tahu soal itu kalau begitu? Mary tampak terkejut dan bingung. Lalu Dorothy muncul. Itu dialah yang memberiku kunci loker Sandra. Apa? Jadi itu memang benar Mary. Aku masih berharap Ben melakukan kesalahan entah di mana. Tapi kenapa Mary? Aku tak paham. Tentu saja kau tak paham, kau tak berada di posisiku untuk menilai. Ternyata pada awalnya, Mary membuat blog untuk satu tujuan, balas dendam pada Louis karena curang. Dia selalu memberitahu Mary kalau dia mau pacaran diam-diam untuk menghindari mata yang mengawasi. Tapi ini hanya alasan agar dia bisa bersama cewek lain. Yang mana ini merupakan berita baru untukku dan Ben. Bagaimana dengan guru matematika? Apa yang sudah diperbuatnya padamu? Dia tak beretika, jadi dia pantas mendapatkannya. Aku selalu belajar sangat giat, tapi dia bilang kalau para cewek sepertiku hanya akan peduli dengan penampilan kami. Dia pikir kalau nilaiku yang bagus itu hasil mencontek mereka berdua. Dan kau, Dorothy, itu pantas kau dapatkan karena kebiasaan sombongmu menyuruh-nyuruh anak baru. Kemudian secara terang-terangan dia meninggalkan kerumunan seolah dia tak ada hubungannya dengan drama sekolah selama ini. Aku berusaha mengejarnya, tapi aku terjebak di tengah kerumunan yang marah ini. Ada sesuatu yang masih belum dia jelaskan. Hari-hari berikutnya, Mary masih pergi ke sekolah, tapi semua anak lainnya mengucilkannya. Aku dan Benjamin berusaha mendekatinya, tapi dia pergi menjauhi kami. Jadi, sepulang sekolah kami putuskan mengikutinya. Kami melihatnya masuk ke kantin, tapi tak membeli apapun, tapi membantu petugas kantin untuk bersih-bersih. Mary, berhentilah bersikap seperti ini. Kau masih kuanggap teman. Tapi apa kau tak berpikir kalau aku juga pantas dapat penjelasan? Dia lalu akhirnya duduk dan bicara dengan kami. Mary akan berhenti setelah mengungkap 3 orang yang dia benci. Tapi kemudian dia lihat semua orang bersemangat menunggu berita setiap Senin. Menurutnya itu menarik dan lanjut membahas hal-hal memalukan. Tapi kemudian saat semuanya menjadi serius, dia panik dan mencari seseorang untuk disalahkan. Dan orang itu adalah aku. Karena akulah orang pertama yang mendapat ide melacak blogger anonim ini. Terlebih lagi dia marah denganku karena mengetahui rahasianya. Iri karena aku dapat nilai yang lebih baik darinya. Dan cemburu karena aku lebih dekat dengan Ben daripada dirinya. Mary mengakui dia merasa kalah saing dan tersisih. Jadi kau putuskan untuk mengungkap rahasiamu sendiri yang kau simpan sekian lama hanya untuk menjebakku? Apa separah itu kamu membenciku? Tidak, Sandra. Bukan seperti itu. Aku sangat menyesal. Soal rahasia itu, aku harus berusaha bertingkah seperti cewek keren dari keluarga kaya hanya supaya pantas untuk si brengsek Louis itu. Tapi sejak aku tahu dia cowok yang tak baik, toh tak ada untungnya menjaga rahasia itu lagi. Aku dan Ben mendekat dan memeluknya. Mengatakan itu semua tak masalah. Selama kami jujur mulai sekarang, maka kami akan bisa cari jalan keluarnya. Setelahnya, kami membantu Mary membereskan meja yang berantakan di kantin itu. Dan apa kalian percaya? Petugas kantin itu sebenarnya adalah Ibu Mary. Dia orang yang dengan tak sengaja memberitahu Mary semua rahasia kecil yang digosipkan semua orang saat makan siang. Mary selalu menyembunyikan fakta kalau ibunya adalah petugas kantin. Tapi setelah terkuak dan diboikot, dia menyerah dan putuskan tak berusaha keras dapatkan titel cewek populer lagi, tapi hanya menjadi dirinya sendiri. Aku tahu kalau ini berat untuk Mary, tapi jauh di dalam hatinya dia punya hati yang baik. Kalau tidak, dia tidak akan berteman denganku saat awal aku mulai bersekolah di sini. Hidup sesuai dengan ekspektasi menjadi cewek idola sekolah pasti melelahkan. 1 semester ini penuh dengan drama, ya kan? Phew, untungnya sudah hampir berakhir. Sekarang kami sedang buru-buru perbaiki semua pelajaran sama-sama untuk menyiapkan minggu ujian akhir. Kami masih sering saling bersaing, tapi kali ini dengan adil dan jujur. Kami bertiga sudah putuskan bahwa siapapun yang dapat nilai terendah harus mengajak 2 lainnya pergi makan malam. Makan gratis, aku datang. Karena jelas, aku tak akan kalah. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa semua mata tertuju ke kami. Ini bukan hal baru. Sebenarnya, ini hampir selalu terjadi saat kami jalan di sekolah asrama. Lihat, mereka adalah versi nyata SMA dari Kim K dan Paris Hilton, ya kan? Setuju, mereka cukup menawan. Ya, itu kami. Aku Robin, dan si Hilton untukku yang Kardashian ini adalah Ellison, sahabatku. Jangan biarkan wajah sombongnya itu mengelabuhimu. Sebenarnya dia cewek yang sangat baik yang selalu ada untukku. Aku tak perlu khawatir soal apapun saat bersamanya. Kami pada dasarnya tak terpisahkan sejak lama sekali. Candice,
Kau sengaja ya lakukan itu? Ups, maaf. Hanya saja sungguh sulit untuk mataku ini perhatikan sesuatu sepayah dirimu. Hmm. Oh, begitu. Jadi itu tak ada hubungannya dengan fakta bahwa kau takut aku akan mengambil posisi cheerleadermu dan titel Ratu Kecantikan. Seolah begitu. Kau bukan tandinganku. Ini bukan hal yang baru, karena Allison itu sangat cantik dan berbakat. Dia sering terlibat pertengkaran dengan para cewek yang iri. Sekarang, berkat drama Candice kami terlambat masuk kelas. Kami sedang bergegas di sepanjang koridor saat tiba-tiba Allison berhenti. Sebuah poster tertangkap mata kami. Poster itu untuk kontes pencarian kapten cheerleader yang baru. Sempurna. Aku tak sabar untuk mendapatkannya dan menghapus senyum sombong dari wajah Candice. Kau juga akan daftar? Tentu saja. Akan kuberi cewek itu pelajaran. Kau tunggu dan lihat saja. Oh, sial. Kenyataannya, aku juga daftar kompetisi itu dan menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu Allison. Tapi, siapa sangka dia tiba-tiba jadi sangat bertekad untuk memenangkannya. Jika Allison sampai tahu aku akan jadi saingannya, apa yang akan dia pikirkan? Oh, aku harus bagaimana? Aku tak mau membuatnya kesal, tapi aku sungguh ingin memenangkan kompetisi ini juga. Kalian tanya kenapa? Demi satu orang saja. Itu dia, Steve, kapten tim basket, dan juga sepupu Allison. Aku sangat naksir padanya, tapi masalahnya dia tak kurang penggemar, termasuk Candice. Aku tak akan pernah seberani dirinya, jadi aku hanya melihatnya dari kejauhan. Tapi gimana kalau aku bukan lagi seseorang yang bukan siapa-siapa dan jadi kapten cheerleader? Maka Steve akan memperhatikanku dan aku akan cukup percaya diri untuk membuka hati untuknya. Ya kan? Tapi semuanya terlalu sulit ketika aku harus hadapi tak hanya Candice, cewek jahat sekolah ini, tapi juga Allison, sahabatku. Hebat. Benar kata mereka, menunda sesuatu pada akhirnya akan jadi bumerang untukmu. Saat aku makan siang dengan Allison di kafetaria, Candice dan teman-temannya berhenti di depan meja kami. Jadi, kalian pikir kalian bisa berkompetisi dengan kami? Silakan kalau begitu, tampillah hebat jadi kuat gadis kecil. Kalau kau ada masalah denganku, maka hadapi aku. Biarkan temanku sendiri. Oke, Tuan Putri, tak semua itu tentangmu. Aku bicara padanya. Oh, tunggu. Lihat anjing tersesat ini. Apa Robin ini sudah beritahumu kalau dia juga berkompetisi untuk posisi kapten cheerleader? Lalu Candice dan teman-temannya pergi, meninggalkanku menghadapi wajah kaget dan marah Allison. Aku berniat untuk... Kau sungguh ingin berkompetisi melawanku? Aku hanya ingin mencoba, Wow, aku tak pernah menyangka kau akan menikamku dari belakang seperti ini. Tak bisa dipercaya. Kemudian dia berlalu pergi, meninggalkanku di sana, merasa kebingungan menatap makan siangku yang berantakan. Aku tahu seharusnya aku beritahu dia sejak awal, tapi reaksinya jauh lebih buruk dari perkiraanku. Selama sisa hari itu, aku tak bisa temukan dia dimanapun, tidak di sekolah atau di rumahnya. Jadi sebelum tidur, ku kirim pesan padanya, mengatakan betapa aku menyesal dan bahwa aku juga punya sisi lain dari ceritaku, yang akan kuceritakan padanya, tapi hanya setelah kontes. Ini hanya kesalahpahaman kecil. Allisonku yang luar biasa akan memaafkanku saat fajar tiba, ya kan? Tapi tidak. Setelahnya, Allison mulai memperlakukanku seolah aku ini tak terlihat. Tak peduli seberapa keras ku coba bicara dengannya, dia tak mau dengar dan hanya berkata, "Aku tak butuh penjelasanmu, pengkhianat. Keluarlah dari kontes maka kita akan bicara." Keluar? Tak mau. Maksudku, aku sangat membutuhkan ini. Dan tunggu dulu. Kenapa aku tak boleh mencobanya? Memangnya kenapa aku rahasiakan ini darinya? Apa aku harusnya beritahu dia segala sesuatu yang kulakukan? Sungguh mengecewakan melihat kami jadi terpisah seperti ini. Tapi aku harus tentukan prioritasku juga. Jadi meski memilukan, aku harus mengesampingkan persahabatan yang rusak ini sementara waktu demi meraih tujuan terbesar saat ini. Gelar kapten. Kucurahkan semua fokusku untuk latihan cheers dan sering bergadang supaya bisa kuasah kemampuanku. Semua kerja kerasku terbayar saat guru memuji teknikku, sementara Allison hanya menerima masukan negatif. Aku menoleh padanya memberi senyuman menyemangati, tapi dia balas menatapku benci. Apa dia kira aku ini penyebab penampilannya yang buruk atau apa? Aku hendak pergi saat Allison masuk. Aku menyapa hai, tapi dia hanya mengacuhkanku. Melihat itu, Candice tak lewatkan kesempatannya untuk mengolok kami. Dihianati oleh sahabatmu sendiri pasti menyebalkan. Oh sayang, kalau itu aku tak akan sanggup pergi ke sekolah. Allison dengan marah membanting pintu lokernya dan langsung berjalan keluar dari sana. Sementara Candice dan teman-temannya tertawa.
Ugh, mereka yang terburuk. Hari kompetisi akhirnya tiba dan aku sangat gugup. Tapi, tunggu dulu. Aku tak lihat Ellison dimanapun. Ku coba mencarinya saat ku dengar namaku lewat pengeras suara. Sudah tiba giliranku. Aku di belakang panggung bersiap saat tiba-tiba ku dengar seseorang membicarakan Ellison mengalami kecelakaan dan tak bisa datang ke kompetisi. Oh ya Tuhan, Ellison, apa dia baik-baik saja? Tapi sebelum aku bisa bertanya lebih banyak ke mereka, aku didorong keluar menuju panggung. Musik sudah mulai dimainkan, tapi aku merasa terlalu terbebani dan cemas untuk mulai. Merasakan kegelisahanku, semua penonton berdiri memberi tepuk tangan meriah untuk menyemangatiku. Kulihat ke arah penonton, lalu mengambil napas dalam-dalam, berusaha berkonsentrasi dan memulai penampilanku. Segera setelah musik berhenti, seluruh ruangan memberikan tepuk tangan yang meriah. Para juri mengangguk dan tersenyum padaku. Aku terlalu khawatir tentang Ellison untuk bisa merayakan, jadi tepat setelah penampilanku, aku bergegas menuju ke rumahnya untuk memeriksa. Tapi dia tak menerimaku sama sekali. Beraninya kau tunjukkan wajahmu di sini, tidak setelah apa yang kau lakukan. Apa maksudmu? Ku dengar kau jatuh, jadi aku segera kemari setelah kompetisi itu. Berhentilah berakting. Aku tahu kau menyelinap di belakangku dan mendorongku kemarin. Berkat kau aku harus keluar dari kontes. Apa yang dia katakan? Ellison menghilang naik ke atas. Aku bergegas menolongnya, tapi dia mendorongku menjauh. Pergilah, kita bukan lagi teman. Aku sangat kecewa sampai akhirnya menangis. Dan saat aku bangkit dari lantai, kulihat Steve berdiri di bagian bawah tangga. Apa dia lihat semuanya? Aku sangat malu sampai aku langsung kabur secepatnya. Dan semuanya tak berhenti, jadi makin parah. Aku tak pernah setakut ini pergi ke sekolah sebelumnya dalam hidupku. Ini semua berkat postingan forum sekolah yang menuduhku mendorong Ellison. Sekarang peringkat votingku jatuh dan anak-anak yang tak kukenal pun memberiku pandangan tak suka. Tiba-tiba Steve muncul entah dari mana dan mulai bicara denganku. Ellison sedang tidak dalam suasana hati yang bagus akhir-akhir ini. Aku minta maaf atas namanya. Ini bukan mimpi kan? Steve tak pernah peduli denganku sebelumnya, jadi kenapa sekarang? Untukmu, ini adalah kantung keberuntungan berisi batu permata Feng Shui. Jika kau berharap sesuatu, akuilah pada kantung ini dosamu dan permintaanmu akan terkabul. Itu sebanding satu sama lain, makin besar dosanya, makin besar pula harapan itu. Tapi gunakan dengan hati-hati, karena membuka dan memakainya berlebihan akan melemahkan energinya. Aku melihat saat Steve berbalik dan pergi. Ini hal yang sangat manis yang dilakukannya, terutama karena semua orang memperlakukanku seakan-akan aku adalah awan penyakit berjalan atau semacamnya. Tapi apa kantung ini sungguh punya kekuatan magis? Kurasa hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, kan? Kupanggil kekuatan magis dari kantung ini untuk mengakui kalau aku dengan sengaja menyembunyikan gaun mencolok yang dibelikan ibuku. Kuharap aku akan mendapat nilai bagus di ujian kimiaku besok. Jadi ia akan senang. Kuharap aku akan mendapat nilai bagus di ujian kimiaku besok, jadi ia akan senang. Setelah membuat harapan, dengan hati-hati aku meletakkannya di ranselku. Berharap besok selama tes kantungnya akan bekerja. Tapi tidak. Pertanyaan terakhir cukup mustahil. Aku menghela napas membayangkan nilai A akan lepas dari genggamanku saat tiba-tiba Kevin, cowok terpintar di kelas, melempariku secari kertas saat guru tak memperhatikan. Diam-diam aku membukanya. Wah, itu jawaban untuk satu pertanyaanku yang tersisa. Dengan cepat ku isi lembar jawabanku tanpa pikir panjang. Setelah beberapa hari ku dapatkan hasil ujianku dan aku tak percaya mataku saat kulihat nilai A di hadapanku. Itu pasti kekuatan kantung ajaib itu karena biasanya Kevin bahkan tak pernah bicara padaku. Memukau. Dan begitulah aku membuat beberapa permintaan lagi dan itu semua jadi nyata. Aku bahkan pernah mengaku kalau aku tak sengaja tumpahkan air dan merusakkan komputerku dan kuharap ibu akan membelikanku yang baru. Sulit dipercaya. 2 hari kemudian, ibuku membelikanku MacBook dan bilang kalau itu hadiah ulang tahunku yang lebih awal. Kantung ini sebuah keajaiban, jadi ini waktunya aku gunakan untuk permintaanku yang paling penting. Aku memanggil kekuatan magis kantung ini untuk mengaku bahwa aku simpan rahasia ini dari Ellison dan berlatih tiap malam lalu daftar kompetisi cheerleader. Aku ingin menang hanya karena aku mendambakan perhatian Steve dan untuk meningkatkan rasa percaya diri untuk mengaku padanya. Kumohon bantu dia untuk segera pulih dan agar kami bisa berbaikan dan jadi sedekat dulu. Setelah memohon, aku menghela nafas lega. Senang rasanya akhirnya bisa melepaskan beban ini dari dadaku. Hari berikutnya sepulang sekolah, aku pura-pura berjalan melewati lapangan basket seperti biasanya saat Steve memanggilku dan memberiku sebotol jus. Sepertinya kantung itu sungguhan mengeluarkan kekuatannya. Aku sudah, sebenarnya, Robin, tak ada keajaiban.
Aku hanya menyelipkan perekam ini dalam kantung itu untuk mencari tahu apa kau adalah orang yang mengusik Ellison. Aku minta maaf. Apa? Dalam kantung keberuntungan itu ada perekam mini? Jadi, itu juga berarti dia mendengar semuanya, termasuk pengakuan cintaku. Wajahku memerah seperti ceri dan aku tak tahu bagaimana bereaksi saat dia tiba-tiba menghela nafas. Hei, apakah mencurigai seseorang? Aku masih ingin cari tahu siapa biang keladinya. Candice, dia punya dendam terhadap Ellison. Candice, kalau begitu aku punya cara. Sampai nanti. Semenjak aku tahu kalau Steve tahu aku menyukainya, aku bertanya-tanya kenapa dia tak balik menanggapi. Mungkin diamnya itu adalah penolakan. Segera saat aku masuk kantin, kulihat orang-orang segera berkerumun. Oh Tuhan, itu Steve dan Candice bergandengan tangan. Tunggu, apa itu di tangannya? Jelas terlihat seperti kantung keberuntungan. Apa mungkin? Sementara Candice tak memperhatikan, Steve menoleh, tersenyum lalu mengedipkan mata padaku. Oh, itu dia. Steve hanya berakting supaya dia bisa dapat informasi darinya. Esoknya, Steve mengundangku ke rumah pohon di tamannya untuk mendengarkan rekaman Candice. Tapi ternyata Candice juga bukan biang keladinya yang menyebabkan kecelakaan Ellison. Dia cuma mengakui beberapa hinaan dan kejahilan tak berarti, dan berharap dia bisa memenangkan pertandingan dan agar Steve cinta dan memanjakannya. Kalau begitu siapa? Entah kenapa Ellison terus bersikeras itu kamu. Bagaimana kalau kau berikan Ellison kantung itu? Aku ingin dengarkan perasaannya juga. Lalu begitulah, kantung ajaib juga diteruskan ke Ellison. Pagi hari berikutnya, setelah latihanku berakhir, Steve dan aku pergi ke taman terdekat untuk mendengarkan pengakuan Ellison. Kantung mantra ajaib. Aku sebenarnya tidak jatuh. Robin jadi makin hebat dan... aku tak percaya diri akan menang dan kalah darinya akan jadi memalukan. Jadi, kusebar berita kalau aku kecelakaan supaya tak harus berpartisipasi, lalu menyalahkan semuanya padanya. Semua orang mencintainya, bahkan Steve diam-diam suka padanya. Sementara aku... A- apa? Itu artinya ini semua direncanakan oleh Ellison? Dan Steve naksir padaku? Apa itu benar? Pikiranku sekarang kemana-mana. Kemudian sebelum aku bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia menggandeng tanganku pergi ke rumah Ellison. Apa ini, Ellison? Bisakah kau jelaskan ini? Memangnya kenapa? Kenapa cewek biasa sepertinya mendapat begitu banyak hal baik? Aku pantas mendapatkannya, bukan dia. Ellison, kenapa? Bahkan tanpa menungguku menyelesaikan kalimat, Ellison membanting pintunya. Paling tidak aku tahu kenyataannya sekarang, ya kan? Meski itu jelas menyakitkan. Aku benar-benar tak punya apa-apa lagi sekarang. Aku sudah kehilangan sahabatku, dan dengan hanya 1 hari lagi sebelum voting kontes berakhir, sepertinya Candice akan menang. Tapi segera saat aku melangkah masuk kelas, semua orang segera mendatangiku dan melambaikan ponsel mereka di hadapanku. Hah? Oh, ada postingan baru di forum sekolah. Ternyata Ellison menceritakan kebenarannya dan bahkan minta maaf padaku. Aku tahu, sahabatku selalu jadi orang yang sangat baik. Berkat postingan itu, votingku melejit dan aku mendapat peringkat pertama. Dan ini adalah momen yang sudah kutunggu-tunggu. Pemimpin baru tim cheerleader kita adalah Robin Smith. Lewat senyum bahagiaku, kuperhatikan seseorang berdiri di kejauhan. Itu Ellison. Melihatku, dia segera pergi, tapi untungnya aku berhasil mengejarnya. Ellison, terima kasih. Aku minta maaf telah menyakitimu seperti itu. Tidak, akulah yang harus disalahkan. Aku... Meskipun awalnya canggung, kami segera melewatinya, lalu berhasil bicara terus terang satu sama lain. Ellison minta maaf untuk semuanya. Kemudian dia memberiku selamat dan memelukku. Oh ya, sekarang berhubung akulah pemenangnya, aku bisa dengan percaya diri nyatakan perasaanku ke Steve, ya kan? Tak perlu, karena dia sudah lakukan itu untukku. Terima kasih telah berada di sampingku. Tapi Steve, aku masih penasaran bagaimana bisa kantung itu memenuhi semua permintaanku. Hal lainnya bisa dipahami, tapi MacBook itu luar biasa. Ya. Sepertinya aku sudah menelpon ibumu berpura-pura jadi guru dan memberitahunya kalau MacBook untuk pembelajaran adalah wajib. Aku sedang berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun mewah dan topeng berkilau. Semua mata tertuju padaku, tapi aku bisa rasakan betapa palsunya mereka. Seharusnya ini merupakan ultahku yang ke-16. Tapi, semua tamu di sini benar-benar orang asing.
Ini semua kesalahan si bola slime Gregory itu. Sebenarnya, pesta OTT ini semua gara-gara dia. Oh, hai, aku Vivian, tapi teman-temanku memanggilku Viv. Ibuku, Jacqueline Mars, adalah salah satu orang terkaya di bumi. Jadi, aku tumbuh dengan mengira mansion megah, kolam renang raksasa, dan satu lantai penuh untuk mainan itu lumrah. Ya, paling tidak begitu hingga aku berumur 10. Hari itu, aku sedang main di rumah bonekaku yang seukuran aslinya, saat ku dengar suara orang bicara di seberang pagar. Kuintip dari balik pagar dan kulihat ada wanita dan anak perempuan sekitar seumuranku terlihat cukup aneh. Penasaran, aku berbicara. Hei kau, kenapa kau berdandan lucu sekali? Maaf, apa katamu? Kau bahkan tak pakai sepatu. Itu sangat bodoh. Kau yang bodoh. Aku bertaruh kau pasti tak pernah coba ini sebelumnya, ha? Jadi cobalah. Anak kaya manja sepertimu selalu memandang rendah orang lain. Sementara nyatanya, kau tak berguna bagi masyarakat. Aku hanya berdiri di sana kebingungan saat petugas keamanan mengusir mereka pergi. Aku tak pernah bermaksud menyinggungnya. Aku hanya penasaran. Jadi ku bergegas masuk ke rumah mencari ibuku dan bertanya padanya tentang ini. Oh sayang, tak semua orang bisa sekaya kita. Itu artinya kau tak perlu khawatir soal apapun manisku. Sekarang mainlah biar ibu bisa bekerja, oke? Bahkan sampai hari ini, kata-kata ibu masih melekat di telingaku. Aku mulai benci kekayaan keluargaku. Aku hanya ingin jadi anak normal. Itulah kenapa, saat aku menginjak SMP, ku yakinkan ibu untuk mengizinkanku pindah dari sekolah swasta ke sekolah negeri dan menghapus segala sesuatu tentangku di dunia maya. Jadi tak ada yang tahu tentang keluargaku yang berpengaruh. Aku naik bus ke sekolah, beli pakaian di toko loak, dan menyiapkan makan siangku sendiri bukannya bawa sajian mewah yang dibuatkan chef untukku. Kehidupan yang sangat normal. Hingga Gregory, si pacar ibu, muncul. Dia ikut campur dalam segala hal. Ibu tak hentinya mengomeliku tentang pakaianku, sekolah negeriku yang kumuh, atau aku harus berhenti nongkrong dengan anak-anak yang biasa saja. Dia membuatku gila. Dan untuk melengkapinya, dia memberi ide ibuku untuk mengadakan pesta ulang tahun ke-16 untukku. Aku benci perhatian. Ibu tahu ini. Tapi apa yang Gregory inginkan, akan Gregory dapatkan. Ini bisa jadi kesempatan untuk memperkenalkannya ke masyarakat dan mendapat rekanan baru. Itu akan baik untuknya saat mengambil alih bisnis di masa depan, bla bla bla. Yang benar saja, satu-satunya yang dipedulikan laki-laki itu adalah dirinya sendiri dan rekanannya, bukan aku. Pada akhirnya, aku setuju hadiri di pesta topeng dengan satu syarat. Ibu berhenti mencampuri dengan siapa aku boleh atau tak boleh bergaul, terutama dengan teman-temanku di sekolah. Dan hal itulah yang mengantarkan kami ke saat ini. Tepat saat pembawa acara mengumumkan bahwa ini saatnya dansa pertamaku. Hah? Apaku sekarang? Gregory! Dengan bingung kulihat sekeliling mencari pasangan ketika tiba-tiba ada tangan yang meraihku. Gadis yang sedang berulang tahun, ayo dansa denganku. Dasar aneh. Lepaskan. Bisakah seseorang membantuku dengan ini? Tiba-tiba seorang anak laki-laki seumuranku muncul. Oh astaga, dia punya mata abu-abu yang indah yang pernah kulihat. Permisi, Pak. Aku yakin nona itu telah setuju untuk melakukan dansa pertamanya denganku. Terima kasih orang asing tampan. Saat kami dansa, aku tak tahan untuk tak menatap dengan terpesona pada matanya yang menawan. Kami hendak meninggalkan lantai dansa ketika dia berbisik di telingaku. Tunggu di sini, aku akan segera kembali. Siapa yang akan mengira kalau pesta yang dangkal seperti ini akan menuntunku ke pria sempurna? Tiba-tiba, ku dengar suara klik di belakangku. Dan saat aku berbalik, maskerku terjatuh. Oh tidak, seorang paparazi menggunting tali topengku. Ku coba tutupi wajahku dengan tangan, tapi itu tak berguna. Untung ibu segera datang dan menyembunyikanku di belakangnya. Maaf semuanya, tapi pestanya selesai. Kami bersenang-senang dan berharap bisa bertemu lagi dengan kalian segera. Kemudian ia menuntunku kembali ke kamarku, sementara penjaga keamanan menunjukkan jalan keluar ke semua orang. Sejak saat itu, kehidupanku yang biasa saja berakhir selamanya. Wajahku terpampang di seluruh dunia maya sebagai miliarder, putri dari Jacqueline Mars. Sekarang semua orang di sekolah memandangku lucu. Aku tak paham guys, aku ini masih Viv yang sama seperti dulu. Oh, itu para sahabatku. Mereka pastinya akan mendukungku ya kan? Tapi tidak. Saat aku mendekati mereka, mereka menyerangku dengan mengatakan bagaimana aku tak cukup mempercayai mereka untuk mengakui jati diriku yang sesungguhnya. Jadi sejak saat ini kami tak lagi berteman. Ini sangat tak adil. Aku tak pernah minta satu pun dari hal ini. Ku hapus air mataku, berusaha seolah tak ada yang terjadi. Hah? Apa ini? Ada secari kertas di atas buku-bukuku yang mengatakan, Hei, ini aku, cowok dari pesta ulang tahunmu. Aku prihatin atas apa yang terjadi padamu. Jika kau butuh seseorang untuk diajak bicara, kirim pesan padaku kapan saja. Oh, jadi dia dari sekolah kami?
Wow, tepat saat kukira tak ada seorang pun yang ada untukku, dia muncul lagi. Tapi tak ada nama. Apa dia masih mainkan permainan misterius ini? Oke, kalau gitu aku panggil dia Satria Bertopeng. Sejak hari itu, kami tak hentinya berkirim pesan. Dia memahamiku, kondisi keluargaku, dan teman-temanku, semuanya. Pernah, dia bahkan diam-diam selipkan tiket konser Blackpink ke dalam tasku. Karena aku pernah bilang padanya kalau aku ini fans berat mereka. Di lain waktu, dia mengirimiku kartu hadiah ke toko es krim favoritku sepanjang masa. Ben Jerry's, hanya untuk menghiburku di hari yang buruk. Au! Es krim ini rasanya lezat, tapi tak bisa tidak aku berharap Satria Bertopengku ada di sini bersamaku. Yang ku tahu, dia punya mata abu-abu terindah dan rambut hitam yang memukau. Wah, panjang umur. Hei, aku punya kejutan untukmu di hari Valentine ini. Kuharap kau bersemangat ketemu aku seperti aku ingin bertemu denganmu. Akhirnya, aku akan bertemu cowok yang kusuka. Aku tak sabar. Di hari Valentine, aku sedang belajar bahasa Inggris sambil menatap keluar jendela dan memikirkan kesatria bertopengku. Aku ingin tahu seperti apa dia. Ladies, aku sudah bawakan mawar Valentine kalian. Ini silakan, Viv. Ini dia. Ini pasti darinya. Selamat Hari Valentine. Silakan nikmati mawarnya lalu datang dan temui aku dekat kolam. X. Dengan cepat kubuka permennya, memasukkannya ke mulutku lalu bergegas menemui pria impianku. Di mana dia? Saat aku berusaha memanggilnya, ruangan mulai berputar. Kulihat bayangan sosok hitam yang kabur. Kemudian, kepalaku rasanya membunuhku. Di mana aku? Dan tangan siapa yang kugenggam? Tunggu dulu. Mata itu? Dia pasti. Syukurlah kau sudah siuman. Apa kau adalah yang berdasar denganmu di pesta ulang tahunmu? Secara nyata. Ngomong-ngomong, aku Jeremia. Aku punya harapan lebih indah untuk pertemuan tatap muka kita yang pertama kali, tapi ya sudahlah. Ternyata dia selalu tahu aku pergi ke sekolah yang sama dengannya. Tapi dia agak terintimidasi dengan pengaruh keluargaku. Jadi dia putuskan untuk mengenalku lewat pesan terlebih dahulu. Dia bilang polisi telah temukan semacam zat tidur dalam permen mawarku. Sebelum aku bisa menanyainya lebih lanjut tentang hal ini, ibu masuk kamar dan memelukku. Setelah memastikan aku baik-baik saja, ia menoleh ke Jeremia dan berkata, "Kau selamatkan putriku. Untuk itu aku tak cukup berterima kasih. Silakan ikut kami makan malam besok." Jeremia terlihat ragu awalnya, tapi kemudian dia mengangguk setuju. Makan malam itu tak berjalan sesuai rencana antara interogasi ibu yang terang-terangan dan tatapan Gregory yang mengancam. Aku bisa rasakan Jeremia merasa tak nyaman. Kemudian saat Jeremia bertanya di mana kamar kecil, Gregory bersikeras menunjukkannya. Saat Jeremia kembali, dia sepertinya bingung dan membuat alasan untuk pulang. Apa yang telah Gregory menyebalkan ini katakan padanya. Dengan cepat ku ikuti Jeremia dan meminta maaf, tapi dia hanya tersenyum dan menawarkan untuk menjemputku sekolah besok. Para polisi itu belum temukan biang keladinya, jadi mulai sekarang aku akan jadi pelindungmu. Baiknya. Setelahnya, aku nongkrong dengannya setiap hari. Hebat, ya kan? Hanya saja, entah kurasakan tak sama dengan saat ketika kami berkirim pesan. Dulu kami punya ikatan yang dalam. Sekarang rasanya hanya seperti dua teman yang sedang bergaul. Oh, dan belum lagi Olivia. Teman masa kecil Jere yang sepertinya tak bisa meninggalkannya sendirian lebih dari 2 detik. Suatu kali, Jere dan aku berada di bioskop bersama. Tapi coba tebak, siapa yang kebetulan muncul dan duduk di sampingnya? Yap, Olivia. Parahnya, dengan tawa mereka dan saling berbagi popcorn, aku merasa seperti obat nyamuk. Aku tak mau merasakan hal ini lagi, jadi aku pulang saja ke rumah dengan taksi acak yang terparkir di luar bioskop. Tapi nasib sial, pengemudinya tak tahu jalan. Dia bahkan tak punya ponsel dan aku harus pinjamkan milikku untuk GPS. Pria itu merampasnya langsung dari tanganku. Kasarnya. Tapi tunggu, ini sudah jam 9. Kenapa dia masih mengenakan penutup mata dan bahkan memakai topeng? Saat itu, aku menyadari kalau mobil itu sudah melewati perbatasan kota. Hentikan! Mobil tiba-tiba dipenuhi asap. Dan hal terakhir yang ku tahu adalah dia memiliki mata yang sama persis seperti milik Jere. Aku terbangun mendapati diriku sendiri di ruang tua dengan sarang laba-laba. Di mana tempat ini? Dan sopir pria itu? Aku harus keluar dari sini sekarang. Tepat di saat itu, dia masuk ke ruangan dengan senyuman. Apa kau tak mengenaliku? Apa kau mau berdansa lagi denganku? Karena aku akan suka sekali itu. Apa yang sedang terjadi sekarang? Apa yang baru saja dikatakannya?
Apa itu artinya? Dia adalah satria bertopengku yang asli? Mungkin itulah kenapa aku tak merasa terhubung dengan Jeremia? Kenapa Jere berbohong padaku kalau begitu? Begitu banyak pertanyaan muncul di benakku. Ketika tiba-tiba ku dengar sebuah mobil berhenti di luar. Pria itu segera pergi memeriksa. Ini bisa jadi kesempatanku untuk kabur. Saat aku sampai di bawah, kulihat pria pengemudi itu bicara ke Jeremia. Jadi aku bersembunyi di balik pintu dan terus mengawasi. Cameron, hentikan saja ini. Membalas dendam pada ayah kita itu satu hal. Tapi ini sudah selangkah lebih jauh. Bawa Vip kembali ke keluarganya sekarang dan akhiri ini. Aku tahu ini terdengar buruk, tapi percayalah, aku tak pernah sakiti Vip. Aku tak bermaksud membuatnya jatuh ke kolam renang. Itulah kenapa aku masuk untuk menyelamatkannya. Tapi aku butuh dia sebagai umpan untuk tunjukkan ke dunia betapa brengseknya si Gregory itu. Dia tak pantas menjadi ayah kita. Hah? Kubungkam diriku sendiri karena terkejut. Gregory adalah ayah mereka? Dan cowok bernama Cameron itu adalah yang menyelamatkanku. Bukan Jere? Jangan kau lupa siapa yang menantarkan kita saat ibu hampir saja menemui ajal, kemudian mengambil semua bisnis dan properti, bahkan rumah kita dan meninggalkan kita dalam keadaan tak berdaya. Bajingan itu pantas mendapatkan bagiannya. Aku berusaha memikirkan semua. Saat mobil lain tiba, milik Gregory. Dengan cepat aku sembunyi di bawah tangga sebelum ia masuk ke dalam dengan beberapa bodyguard. Cameron, Jeremia, anak-anakku, kalian begitu cepat dewasa. Sudahi omong kosongnya. Kembalikan bisnis itu pada kami, dan apa yang menjadi hak kami, maka akan kami lepaskan putri tirimu. Dasar. Seperti ayah dan putranya. Sangat cerdas, tapi masih amatir putra-putraku. Kalian tahu, gadis itu bagiku adalah penghalang bagiku untuk dapatkan warisan. Jadi, tolong, silakan saja dan rawat nona kecil pengganggu itu. Apa ayah tak takut kami akan ungkap semua yang baru saja ayah katakan? Dan siapa yang akan percaya padamu sekarang? Jacqueline terpesona olehku. Jadi dia akan percaya apapun yang kuucapkan. Ular itu. Beraninya dia bicara tentang ibuku seperti itu. Tak bisa kutahan amarahku. Aku lompat keluar dari persembunyianku dan menjerit ke Gregory. Apa yang barusan kau katakan tentang ibuku? Kau pengkhianat licik dan pembohong. Senang bisa bicara dengan kalian semua, tapi kesenangan ini harus berakhir di sini. Selamat tinggal. Para penjaga menerjang ke depan, hendak meringkusku saat para polisi mendobrak pintu untuk masuk dan di belakang mereka, Ibu, berhenti di sana. Beraninya kau lakukan ini pada putriku. Wajah Gregory berubah menjadi lebih pucat dari hantu saat dia bergumam. Jackie sayang, kenapa kau di sini? Tapi tepat waktu untuk menyelamatkan kesayangan kita, Vivian. Berhentilah berakting. Aku sudah dengar semua yang kau katakan. Dan kau akan masuk ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Kemudian para polisi mengiringnya dan para pengawalnya pergi. Melihat ibu, aku senang sekali. Aku bergegas memeluknya. Ternyata investigasinya saat insiden kolam renang mengarahkannya ke Cameron. Jadi saat mengkonfrontasinya, dia akhirnya ceritakan semua padanya. Itulah bagaimana mereka punya rencana untuk menangkap basah Gregory. Ibu dan para polisi itu sudah menunggu untuk menyergap Gregory di sekitar sini. Kemudian, ya, kalian tahu kelanjutannya. Banyak hal yang terjadi dalam 3 bulan. Ibu akhirnya menyelesaikan semua urusan legal. Jadi sekarang properti Gregory gabungkan dengan miliknya untuk dapat kepercayaannya, sekarang diserahkan kembali ke Cam dan Jeremia. Kusadari kalau menjadi kaya bukanlah hal buruk. Terutama itu berarti dengan pengaruh seperti ini. Aku bisa membantu mereka yang kurang beruntung dan membuat perubahan berarti. Sekarang aku membantu ibu dengan bisnis serta kegiatan amalnya dan aku sangat menikmati itu. Aku bangga dengan ibuku yang luar biasa dan pekerja keras. Dan aku bangga menjadi diriku sendiri. Dan coba tebak, aku sekarang punya teman sejati yang menyukaiku apa adanya. Sedangkan untuk Jeremia, dia minta maaf atas segalanya. Dia dulu khawatir kakaknya akan menyakitiku, jadi dia bohong untuk melindungiku. Kami berbaikan tentu saja dan jadi sahabat baik. Namun aku tak yakin bisa mengatakan hal yang sama tentang kakaknya. Dia melakukan apa saja yang dia bisa untuk memohon pengampunanku. Tapi aku tak bisa. Kemudian suatu hari, Jerry memintaku datang ke rumahnya untuk mengunjungi ibunya. Dia memohon agar aku tak berpikiran buruk terhadap anak-anaknya, terutama Cameron. Dia jatuh cinta padamu, apa kau tahu? Dia selalu membicarakanmu dan bagaimana dia berharap semuanya bisa berbeda. Oh astaga, kata-katanya mulai mempengaruhiku. Saat aku berjalan keluar pintu, kulihat Cameron duduk di teras. Dia berbalik dan menatapku, dan kurasakan jantungku berdebar karena satria bertopengku yang bermata kelabu. Jadi, kuhela napas panjang, lalu berjalan mendekatinya, tepat saat mentari mulai terbenam. Hai, Mia di sini. Tak menyombong, tapi sejak aku kecil aku selalu jadi seorang jenius.
Aku sudah mengumpulkan lebih dari 20 penghargaan di bidang sains dan dengan menambahkan satu piala lagi ke koleksiku ini, aku bahkan bisa lewatkan pelajaran. Pencapaianmu di usia yang muda ini sangat dikagumi. Apa rencanamu berikutnya? Nah, aku sudah memutuskan untuk keluar dari sekolah. Ya, itulah rencanaku. Dengan profil mengukap seperti ini, aku hanya kurang satu makalah penelitian untuk diterima di program penelitian astronomi Space Up. Kenapa buang-buang waktu di kelas yang membosankan, ya kan? Tapi ayah dan ibu tak suka ide aku tak lulus. Jadi setelah banyak kompromi, aku memang bisa pindah ke Quebec dengan kakek nenekku selama setahun, tapi aku masih harus sekolah di sana. Dan voila, disinilah aku di Kanada, siap untuk menaklukkan mimpiku. Tapi kenapa ada kerumunan yang sedang marah di depan rumah baruku? Mereka berteriak, mengutuk, dan melakukan perusakan. Kakek nenekku diam-diam memberi sinyal untuk lewat pintu belakang. Kemudian dengan murung memberitahuku kalau kerumunan itu adalah orang tua anak-anak yang keracunan makanan setelah menghadiri camp musim panas Riverside School. Masalahnya, makanan itu disediakan oleh perkebunan kakek nenekku. Dan sekarang, sekolah mengancam akan melayangkan gugatan dan sepertinya tak ingin bernegosiasi. Itu tak mungkin. Pasti ada solusi untuk hal ini. Jadi, kukumpulkan keberanianku, aku mengetuk pintu kepala sekolah. Apa saya mengenalmu? Saya rasa tidak, Bu. Saya Mia Jones, cucu dari Pak Peterson, sang peternak. Tunggu, Mia Jones dari New York? Masuklah. Wanita itu pasti Bu Robinson, istri kepala sekolah. Tapi, apa ia mengenalku? Segera saat kami duduk, ia mengatakan, aku akan tarik semua tuntutan demi kau. Oh, Bu, sungguh? Aku tahu kita bisa selesaikan masalah ini secara damai. Tapi anak manis, aku tak berbuat amal. Aku tahu kemampuanmu. Jadi aku hanya akan mencabut gugatan jika kau membuat putriku jadi siswa terbaik di sekolah. Dengan kata lain, kau akan bertukar semua hasil ujian dengannya. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutku? Kurasa itu adalah penawaran gila. Tapi jika aku tak melakukannya, maka perkebunan akan bangkrut. Jadi dengan mengangguk enggan, aku setuju. Kemudian aku langsung dibawa menemui putrinya. Aku mengira bertemu orang yang sombong dan manja, tapi yang mengagetkanku, cewek ini sangat murah senyum menyapaku. Hei, aku Eliana, tapi panggil saja aku El. Aku sangat minta maaf soal ibuku. Ia tahu kalau aku harus berprestasi di sekolah karena ayahku adalah kepala sekolahnya. El ragu-ragu sejenak, kemudian melanjutkan. Dan juga ada Nora, anak perempuan yang sangat cerdas dari mantan istri ayahku. Ibu tak mau aku jadi payah dan ayah lebih memilih cewek ini daripada aku. Jadi, memikirkannya, tujuan utamaku untuk datang ke sini adalah untuk menyelesaikan riset astronomisku. Aku tak perlu lagi nilai A. Jadi aku tersenyum pada El. Jangan khawatir, aku akan pastikan kau jadi siswa unggulan dalam waktu singkat. Keesokan paginya aku pergi ke sekolah dengan El dan wah, sekolahnya terlihat begitu kuno dan tenang. Sangat berbeda dari sekolahku yang padat di New York. El memperkenalkanku kepada teman-temannya dan mereka semua sepertinya sangat menerima. Akan menyenangkan di sini. Masih memegang kesepakatan itu, aku membantu El menjawab pertanyaan guru, bertukar tugas, dan PR dengannya. Dan segera El sudah naik ke peringkat teratas. Sebaliknya, aku berada di dasar kelas. Oh wow, Ibu El sungguh tak bercanda saat dia mengatakan nilai-nilai buruk. Tapi itu toh tak masalah denganku, karena satu-satunya hal yang kupedulikan adalah menara astronomi yang menakjubkan ini. Sungguh seperti surga. Apa yang kau lakukan di sini? Aku berbalik melihat Nora, gadis yang El sudah sebutkan sebelumnya. Dia juga ketua klub astronomi. Hai, aku Mia. Aku ingin menjadi bagian dari kelompokmu. Aku punya pengalaman belajar astronomi dan... Berhentilah mengoceh. Nilaimu itu payah, dan kami punya aturan ketat tak boleh ada idiot. Kukatakan ke Nora untuk paling tidak memberiku kesempatan membuktikan diri. Jadi dia menyuruhku duduk dan mendengus saat dia berikan padaku tes astronomi. Mudah sekali, ku jawab semua dengan benar dalam waktu 10 menit. Tapi bukannya menerimaku masuk ke klub, dia menuduhku curang. Nora tak hanya membenciku, dia juga sepertinya membenci Elle. Jika ada kesempatan untuk mengkritik kami, dia pasti akan menggunakannya. Pak, mereka curang. Saya hanya ingin membantu Mia. Kumohon, saya minta maaf. Hah? Siapa menolong siapa? Mia, kau ini berani sekali. Ujianmu ditangguhkan. Seluruh kelas memberiku tatapan tak suka. Tidak dihargai oleh sebayaku adalah pengalaman baru bagiku. Bagaimana mungkin El bisa berbohong setenang itu? Hebat, sekarang aku dijuluki si curang. Aku tak akan pernah diterima di klub astronomi kapanpun. Mia si curang ini harus temukan caranya sendiri untuk masuk ke sana kalau begitu. Jadi, aku menunggu hingga gelap lalu menyelinap ke ruang petugas kebersihan untuk mencuri kunci menuju menara observasi. Sekarang aku bisa dengan bebas belajar ras bintang favoritku tanpa ada yang mengganggu. Montreal sangat dekat dengan kutub utara. Jadi langit malam di sini sangat jernih. Aku bisa melihat semua bintang.
Di tingkat ini, risetku bisa dikerjakan lebih cepat dari perkiraan. Kemudian aku akan keluar dari sini meninggalkan semua drama kekanak-kanakan ini. Suatu malam aku sibuk mencatat ketika seseorang membuka pintu dan masuk. Siapa di sini? Oh tidak, dengan tergesa-gesa kuraih berkasku dan kabur lewat jendela pintu darurat. Siapa cowok itu? Kenapa ada di sini di jam seperti ini? Keesokan paginya aku menerobos kerumunan dan melihat pengumuman di papan pengumuman sekolah. Klub astronomi memperingatkan orang luar untuk tidak menggunakan ruangan observasi, dan bahwa akan ada hukuman berat jika penyusup baru-baru ini ketahuan. Sial, cowok tadi malam itu pasti mengadukanku. Ternyata yang mengadukan adalah Brandon, anak pindahan baru yang juga cucu dari pendiri Space Up. Sayang sekali cucu Sir Edward Foster yang luar biasa adalah seorang bajingan sombong. Tapi itu tak menghentikan cewek-cewek untuk tergila-gila dengan si Brandon ini. Ironisnya, dia terus mendekatiku dan membicarakan astronomi. Hah? Bukankah semua orang di sini memandangku sebagai anak yang tak penting? Apa ini milikmu? Kata Brandon sambil mengeluarkan secari kertas. Oh, astaga, ini bagian dari riset astronomiku. Apa aku menjatuhkannya di menara kemarin malam? Tapi bagaimana Brandon tahu kalau itu punyaku? Kebingungan, aku segera membuat alasan dan pergi. Aku tak bisa berhenti khawatir tentang Brandon yang tahu akulah yang menggunakan ruang observatorium. Jika sampai ada yang tahu, akan langsung dapat skors. Aku sibuk berpikir saat tiba-tiba seluruh kelas bertepuk tangan karena ternyata mereka sedang memuji esaiku yang luar biasa mengenai rasi bintang. Ia kini dikenal sebagai esai milik L. Kemudian, guru membaca esai terburuk di kelas. Bintang favoritku adalah Justin Bieber. Setiap kali aku melihatnya, yang kupikirkan hanyalah andai saja dia itu suamiku. Semua orang mulai tertawa. Tak ada hadiah untuk menebak siapa nama untuk yang satu ini. Mia, kusarankan kau belajar sesuatu dari temanmu L ini. Aku menoleh menatap L dan melihat wajah sombongnya. Dia bahkan ikut yang lain menertawakanku. Apa dia sungguh sebodoh itu untuk menulis esai? Atau dia sengaja ingin mempermalukanku? Saat aku pulang, El sudah menungguku di teras untuk minta maaf padaku. Aku membantumu seperti yang kujanjikan. Bukankah sebaiknya ibumu juga menjaga janjinya juga? Batalkan gugatan itu sekarang juga. Maka aku akan membantumu menyelesaikan ujian akhirmu dengan sukses. Kalau tidak, aku tak akan melakukannya. Dia sedang mengerjakannya, Mia. Jangan khawatir. Aku tahu kau akan pindah setelah setahun. Dan aku juga tahu bahwa kaulah orang yang menyelinap ke observatorium. Jadi, jika kau ingin pergi dengan damai, paling tidak bantulah agar aku dan Brandon bisa bersama. Kau dan Brandon? Tapi apa hubungannya itu denganku? Elle kemudian memberitahuku kalau Brandon sangat terkesan dengan esai astronominya hingga dia mengajaknya keluar untuk membahasnya lebih lanjut. Tapi tentu saja dia tak tahu apa-apa soal itu, jadi dia punya rencana. Aku akan memakai AirPodku dan kau harus tetap terhubung denganku selama kencan, jadi kau bisa memberitahuku jawaban dari pertanyaannya. Jika kami resmi pacaran, aku akan membelikanmu teleskop yang terus kau bicarakan. Kau tahu benda itu... Celestron, teleskop Celestron. Oh astaga, dia sangat tahu kelemahanku. Baiklah kalau begitu, kita sepakat. Akhir pekan itu, Elle dan Brandon pergi jalan-jalan di Taman Jerry, sementara aku tetap di rumah menguping percakapan mereka lewat telepon. Kulihat kau punya minat terhadap astro, jadi kenapa kau tak gabung dengan klub astronomi? Karena kau tahu, aku sibuk dengan pelajaranku, dan juga aku ada latihan piano. Sungguh? Oh, di makalah kau sebutkan kalau lubang hitam Sagittarius A. Kau sepertinya sudah melakukan banyak riset tentang itu. Bisa jelaskan padaku lebih? Meskipun Elle sepertinya panik saat kusuruh mengucapkan kata-kataku, semuanya berjalan cukup lancar. Hanya satu hal, semakin aku dan Brandon bicara, semakin aku sadar kami punya begitu banyak persamaan. Bahkan meskipun itu lewat Elle, aku masih merasakan koneksi dengannya. Kukira semua berjalan lancar di antara mereka, tapi tidak. Suatu hari Elle mendatangiku dengan marah dan berkata Brandon telah menolak pengakuan cintanya. Aku ingin kau pergi bicara dengannya dan cari tahu kenapa. Aku perlu tahu alasannya. Apa? Kenapa tak kau saja tanya padanya? Karena aku ini aku, Eliana Robinson. Aku tak bertanya pertanyaan yang memalukan. Jadi akulah orang yang harus melakukan langkah memalukan? Juga teleponlah aku. Aku ingin mendengarnya sendiri. Astaga, cewek bosi ini. Dan begitulah aku harus menyeret Brandon ke atap yang sepi, sementara ponselku diam-diam melakukan panggilan dengan Elle agar dia bisa mengikuti percakapan. Oke, kita langsung saja ke intinya. Kenapa kau menolak Elle? Karena aku menyukai orang lain. Jika kau sudah suka orang lain, lalu kenapa jalan dengannya? Karena hanya dengan keluar dengan Elle aku bisa bicara dengan orang yang kusuka. Tapi sangat disayangkan, kenapa kau tak mengenaliku? Aku langsung mengakhiri panggilan telepon berharap Elle tak paham dengan apa yang terjadi. Dia sudah tahu akulah yang berada di balik kata-kata Elle selama ini?
Ternyata Brandon sudah bertemu denganku sekali di kontes City Ranking untuk siswa kelas 6, di mana aku mengunggulinya dan memenangkan hadiah utama. Dia tak pernah bertemu anak yang lebih pandai darinya di bidang astronomi sebelumnya. Jadi saat dia melihatku lagi di sekolah, dia langsung mengenaliku. Hanya saja, dia tak paham kenapa nilaiku sangat rendah. Brandon ingin bicara denganku, tapi dia sedih karena yang dia terima hanya sikap dingin. Aku agak merasa bersalah, tapi itu semua karena dia mengadukan administrasi sekolah kalau aku menyelinap ke ruang astronomi. Tapi ternyata Nora lah yang mengadukanku. Nora juga yang ada di sana waktu itu. Oh ya, kenapa kau harus mengerjakan PRL? Kuceritakan pada Brandon tentang kontrakku dengan Bu Robinson dan minta maaf karena tak memikirkan perasaannya saat aku setuju untuk berada di balik kencannya dengan Elle. Aku paham, ikut aku. Ada sesuatu yang kau perlu tahu. Brandon mengajakku bertemu Nora, dia awalnya tak menerimaku. Tapi ketika Brandon cerita padanya soal rahasiaku, Nora langsung mengubah sikapnya. Aku seharusnya tahu seseorang seperti Elle tak bisa membuat kemajuan seperti itu. Dia dan ibunya menipu orang lain lagi. Kemudian Nora memberitahuku bagaimana dia diam-diam menyelidiki kasus keracunan makanan karena di hari camp musim panas itu dia melihat Bu Robinson dan Elle melakukan hal mencurigakan di dapur sekolah. Kenapa aku harus percaya padamu? Elle memberitahuku kau mungkin mengincarnya. Jadi bisa jadi kau hanya berusaha menghancurkan hidupnya. Tolonglah, kenapa aku harus lakukan itu padanya? Percaya atau tidak, sahabatmu yang berharga itu berusaha mempermalukanmu di depan seisi sekolah. Apa ini? Ini aulia perkuliahan. Elle duduk di depan layar yang bertuliskan, "Kakek Mia meracuni kita." Kami bergegas ke aulia perkuliahan mendapatinya di sana. Memberitahu orang-orang kalau kakek nenekku adalah orang yang menyediakan makanan beracun itu. Dan bahwa aku tak punya malu mencontek karyanya, menipu berkali-kali dan bahkan mencuri Brandon darinya saat mereka berpacaran. Jadi dia pasti sudah tahu kalau Brandon menyukaiku, ya kan? Meski begitu, kenapa dia tak bicara langsung padaku? Beraninya dia mengarang-arang tentangku dan keluargaku. Sebelum aku bisa melakukan apapun, Brandon mengubah apa yang tampil di layar dengan videoku memenangkan kontes yang Mind Intelligence. Semua orang mulai riuh ketika mereka mengenali siapa aku. Seseorang bahkan berkata dengan keras, "Aku menonton pertunjukan itu, apa itu sungguhan Mia?" Wajah Elle menjadi pucat saat orang-orang mulai meragukannya. Kemudian Nora merebut mic dari tangan Elle dan berkata, "Jadi sekarang kita sudah jelas tahu kalau Mia sama sekali tak bodoh. Lalu bagaimana dengan keracunan di camp? Apa ada yang merasa aneh hanya Elle dan ibunya yang tak menunjukkan gejala keracunan hari itu? Itu karena mereka adalah orang yang meracuni makanannya dan menyalahkan pada kakek nenek Mia." Layar lanjut menunjukkan klip ibu Elle yang terlihat mencurigakan saat dia bicara dengan seorang lelaki. Dia melakukan itu untuk merusak reputasi baik kakek Mia. Kemudian dia akan menyewa lelaki ini untuk membeli perkebunan atas namanya dengan harga yang sangat murah. "Apa katamu?" Oh Tuhan, kepala sekolah berdiri di pintu dan menyaksikan semuanya. "Semuanya keluar!" Ketika hanya ada 4 orang tersisa di ruangan, Elle dengan marah berteriak, "Beraninya kau! Kau hanya hasil dari perselingkuhan ibumu. Ingat? Jangan pura-pura bodoh denganku. Kau tahu betul ibuku tak berselingkuh dari Pak Robinson. Dan ibumu lah yang bohong padanya untuk menghancurkan pernikahannya dengan ibuku. Lalu apa? Berbohong lagi kalau kau ini putrinya untuk memaksakan untuk tetap tinggal bersamanya? Kau dan ibumu adalah orang yang mengerikan." Pak Robinson berdiri di antara mereka dan menghentikan perdebatan. Oh, Pak Robinson juga tak terlihat begitu baik. Ternyata, dia sudah tahu kalau Ibu Nora telah dijebak dan tidak berselingkuh darinya sama sekali. Dan itulah kenapa ia selalu berusaha menebusnya dengan Nora. Tapi mengetahui bahwa Elle bukanlah putrinya adalah satu hal yang menggemparkan. Setelah tahu apa yang istri dan putrinya lakukan, ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Dia menebus kesalahannya dengan Ibu Nora dan mereka mencoba lagi. Setelah kebenaran terungkap, Elle dan ibunya pergi tanpa jejak. Kuucapkan selamat tinggal pada berita buruk. Kakek nenekku sudah bersih dari tuduhan masalah keracunan makanan dan sekarang bisnis mereka kembali booming. Dengan bantuan Brandon dan Nora, aku mengumpulkan cukup data dan menyelesaikan tugasku dengan nilai sempurna. Sekarang akan berhenti sekolah dan mengejar mimpiku. Hanya bercanda. Aku hanya akan pergi liburan pendek ke Taman Nasional Megantic untuk melihat aurora dengan Brandon dan Nora. Aku sudah putuskan untuk menyelesaikan SMA di sini. Jadi aku bisa lanjut mengejar mimpiku di bidang astronomi dengan 2 belahan jiwaku di sisiku. Pemandangan pegunungan Alpen ini luar biasa. Wow, aku belum pernah merasa sebebas ini sebelumnya. Hah? Tunggu sebentar, apa itu? Suara mengeong yang ku dengar? Aku mengikuti suara itu ke sungai yang deras di dekatnya. Dan di sana terperangkap di batu di tengah-tengahnya ada seekor kucing yang ketakutan. Oh tidak, kasihan sekali. Aku harus membantunya. Aku segera meraih pohon terdekat lalu mencondongkan tubuh ke arah batu dengan payung terbuka di sisi lain agar si kucing bisa melompat. Kucing itu ragu-ragu sejenak sebelum melakukan lompatan. Tapi ternyata lebih berat dari yang kuperkirakan.
Aku kehilangan keseimbangan dan jatuh ke sungai. Aku menangkap kucing itu tepat pada waktunya. Tetapi arus yang kuat membuat kucing itu tidak bisa terapung. Dalam keadaan panik, aku berteriak minta tolong. Namun ombak menerjangku dan seteguk air memenuhi mulutku. Dan dalam sekejap, aku merasakan sekelilingku menjadi gelap. Benda apa yang basah dan gatal ini yang menggosok wajahku? Aku membuka mataku dan melihat kucing itu duduk di atasku. Syukurlah dia tidak apa-apa. Tapi, aku di mana? Ini kelihatan seperti rumah pondok pedesaan. Tiba-tiba, seorang pria masuk ke kamar dengan membawa nampan. Siapa kamu? Tenang, akulah yang melompat ke sungai untuk menyelamatkan kalian berdua. Ternyata, dia kebetulan lewat di tepi sungai sementara kami ditelan arus. Dan dia tidak ragu-ragu langsung terjun untuk menyelamatkan kami, lalu membawa kami kembali ke rumahnya. Terima kasih untuk semuanya. Tentu saja. Ini, makanlah. Jadi, kenapa kamu dan Topaz jatuh ke saluran air? Siapa? Oh, maksudmu kucing itu? Kenapa kamu tahu namanya? Di sini tertulis. Lihat, kalau begitu, kurasa ini bukan kucingmu? Ku beritahu dia bagaimana aku tidak sengaja menemukan Topaz. Jadi, keluarganya pasti tinggal di sekitar sini. Mendengar itu, dia setuju untuk membantuku menemukan pemilik Topaz keesokan harinya. Dia bahkan memberiku tempat tidur untuk malam itu. Lalu keluar dan berkata dia akan tidur di sofa. Tapi sebagai tamu aku tidak bisa membiarkan dia melakukan itu. Jadi, aku mengambil selimut dan duduk di sebelahnya. Kamu punya tato keren ya? Terlihat seperti planet Mars kecil, kan? Oh, itu tanda lahirku, satu-satunya peninggalan orang tuaku untukku. Hans kemudian bercerita kepadaku bahwa dia tumbuh tanpa mengetahui siapa orang tuanya atau kenapa mereka meninggalkannya. Pada usia 18 tahun, dia pindah dari panti asuhan dan datang ke sini untuk menjadi seorang herbalis. Aku merasa kasihan padanya, dan bisa dibilang aku bisa memahaminya. Sendirian itu sulit, tapi memiliki ibu dan ayah tidak akan menjamin kamu bahagia. Aku dilahirkan di keluarga berkecukupan dengan kedua orang tuaku. Tapi masalahnya mereka hanya bersatu karena sebuah perjodohan. Dan mereka saling membenci sejak saat itu. Rumahku selalu terasa dingin dan kosong, dan aku benci tinggal di sana. Jadi, begitu aku lulus SMA, aku mengambil 1 tahun untuk berkeliling dunia. Sebenarnya, Swiss adalah perhentian pertamaku. Harus kuakui, menyenangkan memiliki seseorang untuk diajak bicara seperti ini. Kurasa Hans merasakan hal yang sama dengan tatapan yang dia berikan padaku. Dia terlihat sangat tersentuh. Keesokan paginya, kami membawa Topaz ke kota untuk bertanya-tanya. Ternyata hari ini adalah festival tahunan mereka. Jadi, banyak orang berdesakan di sepanjang jalan untuk merayakan dan menonton parade tersebut. Hans memegang tanganku agar aku tidak tersesat. Namun entah kenapa kerumunan itu tetap menarikku menjauh. Hingga aku terjebak di antara orang-orang yang berkeringat ini. Tiba-tiba, sebuah tangan meraih tanganku dan membawaku keluar dari sana. Syukurlah, aku tidak bisa bernapas di sana. Dan apa kalian tahu? Seorang cowok super tampan dan penuh gaya berdiri di depanku. Apa kamu baik-baik saja? Saat itulah aku menyadari bagian ekor gaunku robek. Karena ketakutan, aku mencoba menutupinya. Jadi dia mengeluarkan syal sutra dan mengikatkannya di pinggangku. Untuk sesaat, aku terdiam di tempat, begitu kagum dengan perhatiannya. Tepat pada saat itu, ponselku berbunyi. Ada panggilan dari Hans. Dia menyuruhku untuk menemuinya di air mancur. Sedikit masalah, aku tidak tahu di mana tempat itu. Ya, beruntungnya aku, pria gagah ini menawarkan untuk mengantarku ke sana. Kami mengobrol sepanjang jalan dan aku mengetahui namanya Willard. Dia tinggal di kota terdekat dan ada di sini untuk festival. Aku mengatakan aku datang untuk mencari pemilik kucing hilang yang aku temukan. Lalu, ketika aku tunjukkan padanya gambar Topaz, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Apa kamu yakin ini kucing yang kamu temukan? Aku mengangguk. Dia terdiam beberapa saat lalu berkata, Aku mungkin tahu pemiliknya, tapi aku harus pergi sekarang. Bawalah kucing itu dan temui di sana. Faye, senang bertemu denganmu. Lalu, dia membungkuk untuk mencium punggung tanganku sebelum dia pergi. Manis sekali. Aku menyaksikan dia menghilang ke tengah kerumunan. Berkat Topaz, aku mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Kenapa kamu memasang wajah lucu itu? Aku menceritakannya tentang Willard dan meyakinkan untuk ikut bersamaku ke alamat yang tertera di sapu tangan. Dia tampak skeptis pada awalnya, tapi kemudian menyerah. Maksudku, selain ini kita tidak tahu, itu layak dicoba, bukan? Keesokan harinya kami pergi ke tempat yang diberitahukan Willard kepada kami. Tapi, serius, benarkah ini tempatnya? Kenapa ada barisan orang yang memegang kucing yang hampir mirip dengan Topaz? Mereka bahkan memiliki kerah yang sama. Apa yang sedang terjadi? Aku bertanya ke seorang lelaki tua yang duduk di bangku. Dia bilang wanita jutawan yang tinggal di sini telah kehilangan kucing kesayangannya, Topaz. Orang-orang bilang namanya ada di urutan teratas daftar warisannya. Dan dia berjanji akan memberikan hadiah besar kepada siapapun yang mengembalikannya dengan selamat. Jadi para penipu ini mencoba menipu pemiliknya dengan membawa beberapa yang mirip Topaz ke sini. Tetapi Madame Primrose bukanlah bodoh.
Hah? Madame Primrose? Desainer ikonik dan presiden Wisteria Fashion Corp? Benar. Ya Tuhan! Aku segera menyeret Hans untuk berdiri di barisan. Soalnya impian masa kecilku menjadi seorang perancang busana. Dan tentu saja yang paling aku kagumi tak lain adalah Madame Primrose. Salah satu alasan aku datang ke Swiss adalah untuk mencarinya dan berharap menjadi muridnya. Dan sekarang lihat, apa yang mungkin terjadi? Akhirnya giliran kami, tapi... Aku harus menghentikan kalian sekarang juga. Baiklah, semuanya dengarkan. Madame Primrose tidak akan menerima topas apapun mulai sekarang karena dia bosan dengan tipu daya kalian. Jadi, bubarlah. Apa? Kami tidak menunggu setengah hari di sini tanpa hasil. Baiklah, aku akan mencari cara lain untuk masuk. Kami kemudian berjalan mengitari mansion dan menemukan gerbang sampingnya. Lalu saat kami sedang memanjatnya, seorang pelayan menangkap kami. Tapi dia tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia tampak sedikit genit terhadap Hans. Oh, aku punya ide. Ini kesempatan kita. Ayo sana buat dia menyukaimu. Dia kelihatan bingung pada awalnya, tapi kemudian mengerti maksudnya. Hei, menurutku kamu sangat manis. Hans kemudian mencoba yang terbaik dalam menggoda. Dan begitu dia kelepek-kelepek, aku memintanya untuk membantu kami mengembalikan topas ke pemiliknya. Awalnya pelayan itu ragu-ragu, tapi ketika kami bilang kami tidak perlu dibayar atau apapun, dia setuju mengizinkan kami masuk. Kami segera berpencar untuk mencari Madame Primrose. Aku berjalan di lorong yang seperti labirin, lalu tiba-tiba aku bertemu seseorang. Hati-hati! Tunggu, aku tidak kenal kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku, Dia teman baruku. Apakah ada masalah? Maaf, Tuan Muda. Itu Willard. Dia datang untuk menyelamatkanku lagi. Senang bertemu denganmu lagi, Tuan Muda Willard. Kamu tinggal di sini? Kenapa tidak menelpon ketika kamu tiba? Kamu bawa kucingnya? Di mana itu? Berikan padaku sekarang juga. Willard, tenang. Topas aman. Aku baru tahu pemiliknya adalah Madame Primrose dan... Aku cucunya. Berikan saja kucing itu kepadaku sekarang. Perilaku gelisahnya sepertinya mencurigakan. Aku mundur beberapa langkah darinya, menolak melakukan apa yang dia katakan, lalu berlari. Kamu tidak mengerti. Tepat pada saat itu, Hans dan Madame Primrose muncul. Itu dia. Kamu baik-baik saja? Dia bertanya dengan cemas. Tapi yang bisa kulihat saat ini hanyalah Madame Primrose. Dia mendekatiku, memegang tanganku dan berulang kali mengucapkan terima kasih karena telah mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan topas. Ini luar biasa. Tapi kenapa Willard pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa? Madame Primrose mengundang kami menginap untuk makan malam malam itu. Willard dan ibunya Agneta juga bergabung dengan kami. Madame kemudian memberitahuku betapa berartinya topas baginya. 20 tahun lalu, dia kehilangan putranya, Tuan Alvarez, karena kecelakaan mobil. Lalu setahun kemudian cucunya Leroy menghilang. Kesedihannya hampir tak tertahankan, tapi kemudian dia dikaruniai seekor kucing, Topas. Dan berkat dia mulai sembuh. Ku coba menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia masih memiliki Willard, cucunya yang luar biasa dengan selera fashion luar biasa yang diwarisi dari neneknya. Namun, yang mengejutkanku, Madame Primrose mengatakan Willard bukanlah cucu kandungnya. Karena Agneta sebenarnya adalah istri kedua Tuan Alvarez dan merupakan ibu tiri dari cucu Leroy yang hilang. Dan Willard adalah putranya dari mantan suaminya. Aku dapat melihat Willard dan ibunya merasa sangat tidak nyaman. Willard pasti merasa sangat terluka karena Madame Primrose tidak pernah menganggapnya sebagai anggota keluarga. Lalu alur pemikiranku disela oleh Hans. Kenapa dia tidak menyuruhku untuk memberinya garam saja daripada menempelkan tangan kanannya ke wajahku seperti ini? Tiba-tiba, Agneta menatapnya malu dan menumpahkan anggur ke seluruh meja. Bu, ibu baik-baik saja? Dia tidak menjawab, tapi pergi begitu saja. Aku tahu itu karena dia melihat tanda lahir Hans. Apa ini? Dia tidak sopan sekali. Dia pasti sedang tidak sehat. Aku akan memeriksanya. Jadi aku mengikutinya ke gazebo taman. Disitulah aku mendengar dia berbicara dengan seseorang di telepon. Kamu punya satu pekerjaan sederhana. Membawa anak itu pergi sejauh mungkin. Tunggu, coba tebak. Dia muncul kembali. Aku tersentak kaget dan saat itu sebuah tangan menutup mulutku. Shh, diam. Oh, tapi yang lebih parah lagi, kucing bodoh itu membawa pulang cucu Leroy yang hilang. Benar sekali, aku melihat tanda lahir Mars itu dengan mataku sendiri. Jika Primrose mengetahui hal ini, tamatlah kita, kamu dengar? Tunggu, jadi Leroy satu-satunya cucu Madame Primrose yang sebenarnya adalah Hans. Dan ibu tirinya adalah orang yang diam-diam mengusirnya. Lebih parah lagi, aku mendengar berita mengejutkan ini bersama putranya. Willard, tenanglah. Apa kamu tahu sesuatu tentang rencananya? Aku tahu ibu berada di belakang hilangnya Topas. Itu sebabnya aku mencoba membawa kucing itu pergi lebih awal, agar aman darinya. Tapi Leroy juga?
Itu sungguh tidak berperasaan. Apa yang harus kulakukan? Dia adalah ibuku. Aku bisa melihat jiwanya yang tulus dan baik hati tersiksa. Dan hatiku sakit karenanya. Aku tahu ini pasti sulit, tapi kamu harus mengatakan yang sebenarnya pada Madam Primrose dan memperbaikinya. Itu cara untuk menebus kesalahan ibumu, oke? Dia menatapku dengan matanya yang penuh emosi, dan aku merasakan hatiku berubah menjadi bubur. Namun panggilan telepon dari Hans mengganggu kami. Dia mencariku dan berkata kita harus pergi. Benar, aku harus mengatakan yang sebenarnya padanya. Di dalam taksi kembali ke pondok Hans, aku menceritakan semuanya, dan dia tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Hahaha, aku Leroy, pewaris seorang jutawan? Oh, ayolah." Aku serius, kamu dibawa ke panti asuhan tepat 19 tahun yang lalu. Dan kalian berdua memiliki tanda lahir yang unik ini. Baiklah, jadi bagaimana jika aku benar-benar cucunya? Aku bahkan tidak mengenalnya dan aku jelas bukan anak orang kaya. Sepanjang hidupmu kamu kesepian. Inilah kesempatanmu untuk menemukan keluarga yang selalu kamu inginkan. Hans terdiam. Sepertinya aku telah mencapai titik lemahnya. Dan dia akhirnya setuju. Kami meminta supir untuk membawa kami kembali ke mansion. Namun tidak ada seorang pun yang bangun pada jam itu kecuali seorang tukang kebun. Dia membawa kami ke perpustakaan jauh di dalam mansion, membawakan teh dan menyuruh kami menunggu. Beberapa saat kemudian, Hans mulai batuk. Dan wajahnya membengkak. Oh tidak, dia pasti alergi terhadap sesuatu di dalam teh. Karena panik, aku berteriak minta tolong. Dan tukang kebun kembali dan membawa Hans ke mobil. Tapi kemudian sebuah tangan menyekapku dari belakang. Dan semuanya menjadi gelap. Aku terbangun dengan kepala berdebar-debar dan tidak bisa bergerak. Ketika aku mencoba memahami situasinya, aku menyadari bahwa aku diikat ke kursi, mulut dilakban, dikelilingi oleh peralatan medis yang berkarat dan tidak sehat. Dan di sisi lain ruangan, Hans tidak sadarkan diri dan diikat di tempat tidur pasien. Berdiri di sampingnya adalah Agneta dan tukang kebun. Dan seorang pria berblus dengan semacam perkakas di tangannya, hendak melakukan sesuatu pada tanda lahir Hans. Aku mencoba berteriak dan berjuang untuk melepaskan diri, tetapi aku tidak bisa bergerak sedikit pun. Tepat pada saat itu, Willard menerobos masuk. "Hentikan ini. Pergi sekarang juga atau aku akan memanggil polisi untuk bisnismu yang tidak memiliki izin. Dan ibu, aku sudah tahu semuanya. Jadi tolong sesali apa yang kamu perbuat." Agneta tampak sangat malu pada dirinya sendiri. "Willard, semua yang aku lakukan untukmu. Kamu harus bisa memahaminya. Kau lihat bagaimana si wanita tua Primrose itu memperlakukanku. Aku sangat sedih, lalu ayahmu menawarkan bantuan kepadaku." "Ayah? Maksudmu Tim? Bagaimana dia bisa menjadi ayahku?" "Jangan jadi munafik, nak. Aku tinggal dan bekerja di sini seperti seorang pelayan agar aku bisa dekat denganmu. Kami lakukan semua ini agar kamu jadi satu-satunya pewaris. Kamu pantas mendapatkannya. Sekarang selesaikan semuanya." Aku tidak bisa, Tim." "Menjauhlah dari ibuku. Dasar brengsek, kamu tidak pernah peduli padaku. Kamu hanya pindah ke sini untuk memanipulasi dia melakukan pekerjaan kotormu. Orang jahat sepertimu tidak akan pernah menjadi ayahku." "Kalau begitu aku saja." Saat dia hendak menghapus tanda lahir Hans, tiba-tiba terdengar suara mengeong dan Topaz muncul, disusul Madam Primrose. "Menjauhlah dari cucuku. Kamu berani tinggal di bawah atapku selama ini dan mempermainkan keluargaku? Bawa dia pergi." Untungnya, Hans sadar. Dan dia bertemu kembali dengan neneknya sambil menangis. Mereka mendapatkan akhir yang pantas mereka dapatkan. Hans memutuskan untuk tinggal di mansion bersama keluarganya yang lama hilang. Dia bahkan menanam kebun herbal di sana untuk mengobati dan menyembuhkan orang, seperti yang selalu dia harapkan. Madam Primrose akhirnya menemukan kedamaian karena sekarang dia telah mendapatkan kembali cucu kesayangannya dan kucing kesayangannya. Dia juga berpikir mungkin dia terlalu keras terhadap Agneta, jadi dia memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan apapun terhadapnya. Agneta juga telah meminta maaf, namun ia merasa terlalu malu untuk tetap tinggal dan memutuskan untuk pindah dari mansion. Willard mengikuti ibunya dan membantunya memulai hidup baru. Bagaimana denganku? Ya, aku mendapatkan hal yang selalu aku impikan, menjadi murid Madam Primrose. Itu adalah hadiahnya kepadaku karena telah membawa kembali kucing dan cucunya. Dan saat ini, aku terlambat berkencan dengan pria yang sangat spesial. Bisa kamu tebak siapa dia? Hanya selangkah lagi masuk ke aula dan aku sudah bisa dengar segala macam bisik-bisik yang beredar. Apa yang terjadi? Apa kau lupa, Sandra? Ini hari Senin. Tidak lagi. Siapa korban malang minggu ini? Dorothy, itu Dorothy. Lihat perbuatan memalukan yang dia buat. Jadi, itu foto dari murid cewek yang jahat, Dorothy, sedang kencan dengan pria tua kaya. Ben dan aku sama sekali tak tertarik dengan hal semacam itu. Tapi anak-anak ini sebaliknya. Hei, itu dia. Ini adalah Senin ketiga berturut-turut sekolah kami berubah menjadi zona gosip yang kacau. Kenapa, tanya kalian? 3 minggu lalu, entah dari mana, sekumpulan random kode QR muncul tersemat ke beberapa loker.
Penasaran, kami menandainya dan mendapat akses ke blok misterius ini oleh seseorang yang disebut Satria Pendiam. Dia bilang dia ingin ekspos wajah asli dari sekolah bergengsi ini. Jadi, setiap Senin jam 2 pagi dia akan mengungkap rahasia kotor seseorang. Dan rahasia pertama menjadi milik kapten tim basket tersayang, si Louis. Ternyata dia sengaja gagal dalam pertandingan terakhir supaya sekolah lawan tempat pacar rahasianya akan menang. Awalnya semua orang meragukan itu, tapi seseorang menemukan Twitter pacarnya di mana dia memposting foto perayaan. Jadi begitulah, semuanya menjadi terang bagaikan siang. Louis langsung kehilangan titel kaptennya dan seluruh sekolah memboikotnya. Sementara semua orang masih sibuk membicarakan itu, sudah datang rahasia hari Senin berikutnya. Itu Pak Worthing, guru matematika kami yang terkenal. Kelasnya terkenal dengan kinerja baik mereka. Tapi ternyata dia selalu tak sengaja bocorkan soal ke muridnya tiap kali sebelum ujian. Rumor sudah sampai ke kepala sekolah dan ia langsung menyuruh orang memeriksa. Sayangnya itu benar, jadi Pak Worthing dipecat. Dan seperti yang kalian sudah dengar, Nona Dorothy kecil ini adalah korban malang yang ketiga. Jujur saja, jelas dia cewek yang tak terlalu baik. Dia mimpi buruk terutama untuk semua anak baru. Jadi saat rahasia memalukannya terungkap, semua orang entah kenapa tampak puas dan tak berhenti membicarakannya. BFF-ku si Mary tak terkecuali, karena Dorothy adalah saingan untuk statusnya sebagai Queen Bee. Saat makan siang, kami tiba di kantin, tapi anehnya tak ada yang mengantri makanan. Mereka semua melihat sesuatu. Ternyata Dorothy juga ada di sini. Dia duduk sendiri di sebuah meja. Tak ingin kehilangan kesempatan untuk mengejek saingan lamanya, Mary langsung bergegas ke sana. Ada apa? Kekasih botakmu tak mengajakmu keluar makan hari ini? Segera setelah kalimat itu keluar dari mulut Mary, semua orang tertawa terbahak-bahak. Aku dan Benjamin harus menarik Mary keluar dari sana segera untuk menghindari malapetaka. Apa yang kalian lakukan, guys? Aku belum selesai. Ini tak baik, kita tak usah ikut-ikut. Apa? Dia pantas mendapatkannya. Kau tahu dengan sangat jelas betapa dia itu orang yang jahat, Sandra? Atau kau sudah lupa bagaimana dia mengganggumu? Ya, itu benar. Aku juga salah satu korban Dorothy saat aku baru masuk ke sini. Ben dan Mary adalah orang-orang yang membelaku. Itu juga bagaimana pertemanan kami yang berharga ini dimulai. Sejak itu, kami sudah jadi trio unik anak-anak terpintar di sekolah. Cukup keren, kan? Tapi drama akhir-akhir ini tak bisa disangkal telah mempengaruhi belajar kami. Seolah murid-murid datang kemari hanya untuk bergosip dan mereka terus ngobrol di kelas, membuat konsentrasi jadi makin sulit. Senin pagi menjadi acara terbesar di sekolah. Semua orang menantikannya, menebak siapa yang akan terpilih berikutnya. Ketika rahasia yang memalukan terus terungkap keluar, bagaimana Justin terlihat keren mengunyah permen karet sepanjang waktu, tapi sebenarnya ia melakukan ini untuk menutupi masalah bau mulutnya. Julia yang pekerja keras ternyata membeli esai dari internet. Si pelukis cat semprot mobil di tempat parkir ternyata tak lain tak bukan adalah Brandon, si sepatu keren. Sudah jelas bahwa salah satu dari kami bisa jadi yang berikutnya. Jadi orang-orang mulai panik, berdoa agar nama mereka tak akan disebut. Setiap Senin pagi, aku sampai ke sekolah melihat semua orang nampak seperti zombie. Karena mereka begadang semalaman menunggu postingan Satria Pendiam. Blogger misterius ini pasti salah satu dari kami untuk bisa tahu segala macam rahasia pribadi seperti ini. Jadi semua orang menjadi ekstra hati-hati antara satu sama lain. Ini kacau dan harus dihentikan. Kami perlu temukan siapa Satria Pendiam itu dan menghentikan ini, tapi Mary tak yakin. Bagaimana kita bisa menemukannya? Nihil petunjuk. Berhentilah buang-buang waktu. Mari kita fokus saja belajar, Sandra. Tak mungkin mereka tak meninggalkan jejak. Kita harus berdiri bersama-sama. Tidak, kalau kamu mau ya lakukan sendiri saja. Kamu ini kenapa sih? Biasanya kamu orang pertama yang menghindari drama seperti ini. Karena kita bisa jadi yang berikutnya. Jadi? Aku tak takut. Aku tak punya apapun untuk ditutupi. Kemudian dia pergi dengan cemberut. Mary mungkin tak peduli, tapi aku begitu. Kuhabiskan malam itu mencoba satukan petunjuk yang ada saat muncul pop-up di ponselku. Ini jam 2 pagi? Siapa kira-kira minggu ini? Kutekan untuk melihat. Itu Mary. Oh tidak, ini tentang masalah itu? Ya, itu dia. Rahasia tentang latar belakang Mary telah terkuak. Orang tuanya bukan pemilik bisnis sukses, dan tentu saja Mary bukan anak kaya raya seperti yang selalu ia perlihatkan. Aku tak sengaja tahu ini saat kulihat dia tawar-menawar harga sewa di depan sebuah rumah kecil di pinggir kota. Saat kutanya Mary kenapa dia harus berbohong seperti itu, dia jadi bersikap sangat defensif. Apa yang kau tahu? Jika orang tahu kebenarannya, mereka akan tertawa di depan mukaku. Tentu saja aku tak mau melukai Mary, jadi aku selalu menyimpan rahasia itu. Tapi sekarang semua orang sudah tahu itu dengan cara yang paling buruk. Hari berikutnya aku dan Ben melihat Mary berjalan ke arah kami. Terlihat letih, sementara mata semua orang menatapnya.
Hei, bagaimana menurutmu dia mampu membeli pakaian yang mentereng itu? Bukankah blogger itu bilang dia selalu memakai pakaian bekas yang murah? Menyedihkan. Mendengar kata-kata itu, aku dan Ben menatap tajam ke arah anak-anak itu dan bergegas mengeluarkan Mary dari kerumunan. Tapi dia tiba-tiba menghardikku. Sandra, kau dalang di balik semua ini, kan? Hah? Apa? Mary, apa maksudmu? Kenapa aku mau melakukan itu? Kamu satu-satunya yang tahu rahasiaku. Jika bukan kamu, siapa lagi? Kamu itu si kesatria pendiam. Apa yang dia katakan menarik perhatian semua orang, dan kurasakan mata penasaran semua orang tertuju pada kami. Mary, itu tak benar. Ingat bahwa Sandra lah yang mengajak semua orang untuk temukan pelakunya. Itu sudah jelas hanya pengalihan untuk membodohi semuanya. Mary kemudian lanjut menjelaskan alasannya kenapa dia mencurigaiku. Blogger itu hanya mengetik dengan huruf kecil, seperti yang selalu kulakukan. Dia juga menyebutkan kebiasaanku begadang larut malam. Lebih buruk lagi, hari Senin berikutnya, blogger itu tiba-tiba berhenti memposting, membuat semua orang yakin itu aku. Jadi aku langsung dicap pengkhianat oleh temanku dan bahkan kuman pemicu kebencian di antara para murid sekolah ini. Kemanapun aku pergi, orang-orang menjelekkanku dan tak ada seorang pun kecuali Benjamin mau duduk denganku saat makan siang. Aku bahkan tak diperbolehkan ke perpustakaan lagi karena semua orang akan bicarakan aku yang bisa menimbulkan gangguan. Yang terburuk, para guru juga ikut membenciku. Pernah sekali di kelas matematika, aku menawarkan diri memecahkan persamaan yang sulit. Tapi tanggapan dari guru yang kudapat adalah, Sandra, andai saja kau gunakan kecerdasanmu untuk belajar, dan bukan untuk mengacaukan kehidupan orang lain. Kemudian semua orang dengan tega tertawa di hadapanku. Ketegangan menguras tenagaku, jadi aku keluar untuk bernapas. Setelah beristirahat, aku kembali ke kelas mendapati kotak di laci bangkuku. Oh tidak, bukankah ini surat cinta yang sudah kutulis untuk Louis? Maksudku, ya, aku dulu naksir kapten basket itu. Tapi itu sudah lama sekali dan tak pernah kukirim surat-surat itu. Bagaimana bisa semua ada di sini? Aku yakin sudah menyembunyikannya di sudut lokerku. Apakah kesatria pendiam sedang mempermainkanku? Cukup. Aku harus membuka topeng bajingan ini segera. Kira-kira siapa ya? Siapa yang punya kemampuan memata-matai orang tanpa terdeteksi? Kucoba pecahkan hal ini saat Dorothy dengan wajah sombongnya muncul. Astaga, lihat dia. Aku tak percaya dia ini pecundang yang menghancurkan apa yang tak mampu dia miliki. Kasihan Louis yang akhirnya terlibat ke dalam hal ini. Oh, dasar cewek menyedihkan. Bahkan tak punya nyali untuk mengirim surat-surat itu. Oh, ya Tuhan. Apa yang dia barusan bilang? Surat? Surat apa? Kau ini ngomong apa? Tak salah lagi kan tulisan tanganmu? Dia menunjukkan banyak sekali foto surat-suratku. Oh tidak, apa dia membalas dendam padaku karena dia mengira akulah pengadu berita kencannya? Tak memberiku kesempatan menjelaskan, mereka hanya tertawa dan terus mengejekku. Aku tak tahan pergi ke sekolah dan disiksa karena sesuatu yang bahkan tak kulakukan. Jadi aku pura-pura sakit untuk tetap di rumah selama beberapa hari. Tapi ini sudah seminggu dan aku masih belum merasa lebih baik. Tiba-tiba ada suara aneh dekat jendela. Ternyata itu adalah Benjamin. Sandra, berhentilah bersembunyi. Jangan biarkan mereka mengalahkanmu. Kau lebih baik dari ini. Apalagi yang bisa kulakukan? Semua orang yakin itu aku. Ikuti aku. Aku tahu seseorang yang bisa membantu. Sekarang aku sedang duduk di kafe dengan Benjamin. Dan Max, seorang jenius di bidang IT di sekolahku. Benjamin bersikeras cowok ini bisa membantu mengidentifikasi blogger anonim. Setelah beberapa menit memeriksa IP, Max sudah bisa melacaknya. Tapi, itu mengarah ke tempat Mary? Tak mungkin, ini tak masuk akal. Aku harus bicara dengan Mary. Tenanglah, jangan bicara sepatah kata pun soal ini ke siapapun sekarang, biar aku yang mengurusnya. Aku tak tahu apa yang sedang direncanakan Benjamin. Dia bilang dia bisa membantuku memecahkan kasus itu. Tapi berhari-hari tak ada yang terjadi, dia memaksaku menonton pertandingan basket ini. Apa tujuannya? Ini hanya memberi kesempatan lainnya mengolokku lebih jauh. Saat terhanyut dalam pikiranku, tiba-tiba ku dengar suara seseorang di pengeras suara. Itu adalah Benjamin. Hai semuanya, aku yakin kalian sudah lelah dengan blog Kesatria Pendiam sekarang, ya kan? Ya, awalnya aku hanya ingin sedikit menghibur kalian semua setelah jam belajar membosankan. Tapi kurasa ini sudah tak seru lagi ya. Aku minta maaf, aku berhenti sekarang. Terima kasih sudah menyimak. Apa-apaan yang dia lakukan? Sekarang semua orang di aula olahraga riuh. Apa itu sungguhan kamu? Benjamin hendak menjawab ketika Mary melompat keluar. Tidak, itu tidak mungkin kamu. Berhentilah buang-buang waktu melindungi Sandra. Bagaimana mungkin kau tahu di mana surat cintanya disimpan atau mengenai rahasia Dorothy? Kalau begitu, beritahu aku. Siapa yang tahu soal itu kalau begitu? Mary tampak terkejut dan bingung. Lalu Dorothy muncul. Itu dia. Dialah yang memberiku kunci loker Sandra. Apa? Jadi itu memang benar Mary?
Aku masih berharap Ben melakukan kesalahan entah di mana. Tapi, kenapa Mary? Aku tak paham. Tentu saja kau tak paham, kau tak berada di posisiku untuk menilai. Ternyata pada awalnya, Mary membuat blog untuk satu tujuan, balas dendam pada Louis karena curang. Dia selalu memberitahu Mary kalau dia mau pacaran diam-diam untuk menghindari mata yang mengawasi. Tapi ini hanya alasan agar dia bisa bersama cewek lain. Yang mana ini merupakan berita baru untukku dan Ben. Bagaimana dengan guru matematika? Apa yang sudah diperbuatnya padamu? Dia tak beretika, jadi dia pantas mendapatkannya. Aku selalu belajar sangat giat, tapi dia bilang kalau para cewek sepertiku hanya akan peduli dengan penampilan kami. Dia pikir kalau nilaiku yang bagus itu hasil mencontek mereka berdua. Dan kau, Dorothy? Itu pantas kau dapatkan karena kebiasaan sombongmu menyuruh-nyuruh anak baru. Kemudian secara terang-terangan dia meninggalkan kerumunan seolah dia tak ada hubungannya dengan drama sekolah selama ini. Aku berusaha mengejarnya, tapi aku terjebak di tengah kerumunan yang marah ini. Ada sesuatu yang masih belum dia jelaskan. Hari-hari berikutnya, Mary masih pergi ke sekolah, tapi semua anak lainnya mengucilkannya. Aku dan Benjamin berusaha mendekatinya, tapi dia pergi menjauhi kami. Jadi, sepulang sekolah, kami putuskan mengikutinya. Kami melihatnya masuk ke kantin, tapi tak membeli apapun, tapi membantu petugas kantin untuk bersih-bersih. Mary, berhentilah bersikap seperti ini. Kau masih kuanggap teman. Tapi apa kau tak berpikir kalau aku juga pantas dapat penjelasan? Dia lalu akhirnya duduk dan bicara dengan kami. Mary akan berhenti setelah mengungkap 3 orang yang dia benci. Tapi kemudian dia lihat semua orang bersemangat menunggu berita setiap Senin. Menurutnya itu menarik dan lanjut membahas hal-hal memalukan. Tapi kemudian saat semuanya menjadi serius, dia panik dan mencari seseorang untuk disalahkan. Dan orang itu adalah aku. Karena akulah orang pertama yang mendapat ide melacak blogger anonim ini. Terlebih lagi dia marah denganku karena mengetahui rahasianya. Iri karena aku dapat nilai yang lebih baik darinya. Dan cemburu karena aku lebih dekat dengan Ben daripada dirinya. Mary mengakui dia merasa kalah saing dan tersisih. Jadi kau putuskan untuk mengungkap rahasiamu sendiri yang kau simpan sekian lama hanya untuk menjebakku? Apa separah itu kamu membenciku? Tidak, Sandra. Bukan seperti itu. Aku sangat menyesal. Soal rahasia itu, aku harus berusaha bertingkah seperti cewek keren dari keluarga kaya hanya supaya pantas untuk si brengsek Louis itu. Tapi sejak aku tahu dia cowok yang tak baik, toh tak ada untungnya menjaga rahasia itu lagi. Aku dan Ben mendekat dan memeluknya. Mengatakan itu semua tak masalah. Selama kami jujur mulai sekarang, maka kami akan bisa cari jalan keluarnya. Setelahnya, kami membantu Mary membereskan meja yang berantakan di kantin itu. Dan apa kalian percaya? Petugas kantin itu sebenarnya adalah Ibu Mary. Dia orang yang dengan tak sengaja memberitahu Mary semua rahasia kecil yang digosipkan semua orang saat makan siang. Mary selalu menyembunyikan fakta kalau ibunya adalah petugas kantin. Tapi setelah terkuak dan diboikot, dia menyerah dan putuskan tak berusaha keras dapatkan titel cewek populer lagi, tapi hanya menjadi dirinya sendiri. Aku tahu kalau ini berat untuk Mary, tapi jauh di dalam hatinya dia punya hati yang baik. Kalau tidak, dia tidak akan berteman denganku saat awal aku mulai bersekolah di sini. Hidup sesuai dengan ekspektasi menjadi cewek idola sekolah pasti melelahkan. 1 semester ini penuh dengan drama, ya kan? Phew, untungnya sudah hampir berakhir. Sekarang kami sedang buru-buru perbaiki semua pelajaran sama-sama untuk menyiapkan minggu ujian akhir. Kami masih sering saling bersaing, tapi kali ini dengan adil dan jujur. Kami bertiga sudah putuskan bahwa siapapun yang dapat nilai terendah harus mengajak 2 lainnya pergi makan malam. Makan gratis, aku datang. Karena jelas, aku tak akan kalah. Oh ya Tuhan, Rogerku, lihat dia, paras tampan dan mata menerawang itu. Tak heran setiap cewek terpesona saat melihatnya, dan tentu saja aku sebagai penggemar beratnya. Kalian mungkin penasaran bagaimana aku bisa masuk area belakang panggung bintang film seperti Roger, ya kan? Itu mudah, makeup artisnya adalah Hannah, dan kebetulan dia adalah kakakku. Tentu aku harus memohon padanya berhari-hari untuk mengizinkanku ikut. Itulah kenapa aku harus menikmati tiap detik berada sedekat ini dengan selebriti yang kusukai. Hei, apa kau memotretku? Oh tidak, ketahuan. Aku gemeteran, berusaha cari alasan saat dengan mengejutkan, Roger mengangkat ponselku dan mengambil selfie. Ini cantik, lain kali bilang saja. Oh astaga, tak bisa disangkal kalau Roger ini sosok untuk dijadikan pacar. Cewek-cewek di kelas pasti akan iri begitu mereka tahu hal ini. Oh, dia ingin jus jeruk? Tak masalah Roger, sebut saja aku ini jin pribadimu. Kemudian aku bergegas berkeliling cari jus jeruk dan bergegas ke belakang panggung untuk memberikannya. Tapi terlambat, fans cewek lain sudah mendahuluiku. Sekarang ada cukup jus untuk diminumnya sepanjang tahun. Dengan sedih, aku berbalik untuk pergi, tapi tak sengaja menabrak seseorang.
Ya ampun, itu Roger. Dia senyum padaku dan menatap ke gelas jus jeruk segar di tanganku. Boleh ku pinjam jus jerukmu? Ini nomorku jika kau membutuhkannya. Apa artinya ini? Apa aku, cewek biasa ini, menarik perhatian cowok terseksi di planet ini? Aduh, ini jelas bukan mimpi. Di sisa malam itu, ku coba mengarang pesan sempurna untuknya. Kenapa ini susah sekali? Paling tidak, aku rasa aku sudah mengetik dan menghapusnya paling tidak 100 kali. Oh, tidak. Barusan ku tekan tombol kirim secara tak sengaja. Sebelum bisa kuhapus pesan itu, dia sudah membalas. Itu dia, tak ada jalan mundur sekarang. Ku coba tenangkan diriku dan mengikuti arus, yang lalu membawa kami pada obrolan berjam-jam. Dan tak lama kami bicara setiap hari. Suatu hari, secara tiba-tiba, dia bilang dia ingin kami kencan berdua. Apa itu artinya? Hubungan kami telah meningkat ke jenjang berikutnya? Wah, kencan pertama kami adalah di restoran sederhana dengan sedikit pelanggan. Aku sendiri menyamar sesuai yang diminta Roger, lalu menunggunya. Tapi sudah 1 jam berlalu sia-sia. Apa dia batal menemuiku? Dengan murung aku bangkit pergi saat Roger yang berkeringat dan kehabisan napas muncul. Ternyata dia susah payah lolos dari penjaga keamanannya hanya untuk datang menemuiku. Manisnya dia lakukan upaya ini untuk cewek biasa sepertiku. Tak perlu resto mewah atau hadiah mahal. Makan malam ini saja sudah yang paling romantis karena aku dapat sosok pria sejati di sini. Jangan bangunkan aku dari mimpi ini. Lalu sebelum kami berpisah, dengan lembut dia sematkan gelang bunga daisy di pergelanganku. Kencan diam-diam itu cukup mengasyikkan ya kan sayang? Oh astaga, ini membuktikan kalau aku bukan lagi hanya penggemar yang naksir idolanya. Ya, kami resmi berpacaran. Secara rahasia. Hari berikutnya aku tiba di sekolah dengan mood terbaik. Aku bernyanyi di sepanjang jalan menuju kelas saat temanku Alba mengagetkanku. Hei, kau sudah lihat trailer film terbaru Roger? Itu keren. Aku sudah pesan tiket sneak show-nya. Itu bukan apa-apa. Aku sudah dapat tempat saat penayangan perdana film itu. Iri kan? Itulah pengaruh wakil ketua klub penggemar. Dan aku baru kencan makan malam terromantis dengan Roger. Oh, tentu saja itu sebatas yang ingin kukatakan. Nyatanya, yang bisa kulakukan hanya tersenyum lalu kembali ke tempat dudukku. Menjaga rahasia ini sungguh membuatku gila. Tapi kurasa pacaran dengan idola ada harganya. Dan aku tak keberatan membayar seumur hidupku. Tapi oke, di atas semua rahasia itu, seperti yang kalian tahu, selebriti selalu sibuk. Tak ada waktu pribadi yang tersisa. Jadi kami harus temukan cara-cara kreatif untuk nikmati waktu sendiri. Akhirnya, Hana pergi. Coba lihat, rambut, make up, baju, semua sempurna. Sepertinya tak ada orang di sekitar, sekarang aku harus segera ke Van Roger. Hei Hana, kenapa kau masih di sini? Wah, lihat dirimu, dandan rapi ya, ada acara apa? Aku cuma lupa barang-barangku, sampai nanti. Lalu kemudian aku segera ke belakang Van Rias. Hampir saja. Untungnya aku sangat mirip kakakku dan sudah belajar beberapa kiat make up darinya. Jadi mudah saja untuk pura-pura jadi henna dan menyelinap ke lokasi syuting. Biar kulihat apa kau ini Harperku pujaanku. Sementara memuji samaranku yang luar biasa, Roger tiba-tiba bungkam lalu berubah menjadi sosok yang benar-benar berbeda. Perilakunya berubah. Dia mendorongku menjauh, menuang kopi ke sepatunya dan mulai memakiku. Apa yang kau lakukan? Kau tahu ini berapa harganya? Bersihkan. Apa yang baru terjadi? Kuulurkan tanganku dan bertanya apa aku membuatnya kesal, tapi ada wanita yang menepis tanganku. Jauhkan tangan kotormu itu dari putraku. Oh, itu adalah Ibu Roger, Bu Walker, pimpinan perusahaan perfilman yang dikenal di kalangan industri sebagai wanita bosi dan selalu menyulitkan orang lain. Parahnya, suara kerumunan di luar juga makin keras. Oh tidak, lebih baik tak timbulkan masalah di sini. Jadi aku terus menatap ke bawah dan dengan panik meminta maaf. Tiba-tiba ada tangan yang mencengkram lenganku dan menarikku. Itu adalah Daniel, manajer Roger. Jangan terlalu diambil hati kalau dia bersikap sedikit aneh. Dia hanya terlalu stres karena pekerjaannya. Oh ya, aku kakak Roger. Kami sangat dekat, jadi aku lebih memahaminya dibanding siapapun. Ya Tuhan, aku tak tahu dia punya kakak perempuan. Tapi aku tahu tentangmu.
Setiap kali menemuimu, matanya dipenuhi kebahagiaan. Itu cukup jelas. Oh, kau tak perlu berkata apapun. Aku akan jaga kisah cintamu tetap rahasia. Ternyata Daniel tahu semuanya dan tak berkata apapun karena dia tahu itu akan membuat kami malu. Setelahnya, dia mengantarku pulang dan kami bertukar nomor. Roger tak begitu responsif. Jadi menyenangkan ada Daniel untuk diajak bicara karena dia sangat mendukung hubungan kami dan terus memberiku kabar dengan jadwalnya. Seminggu penuh telah berlalu sejak hari itu tanpa adanya balasan dari Roger. Tak ada, tak satu pun panggilan telepon. Aku juga menghubungi nomor ponselnya yang baru yang diberi Daniel, tapi nihil. Kadang aku juga tak tahu apakah aku ini sungguhan punya pacar atau tidak. Aku hanya ingin rasakan apa yang dimiliki pasangan lainnya. Stop buang-buang waktu memimpikan cowok yang jauh di luar kelasmu. Sangat tragis, terutama sekarang dia punya pacar. Dia sungguh hianati kita. Apa yang baru saja dia katakan? Pacar? Dengan segera aku online dan melihat sebuah foto Roger dan Jessica, si penyanyi seksi yang terlihat nyaman berada di belakang panggung. Jadi dia mengghostingku dengannya? Hatiku seolah akan meledak terbakar api. Segera ku kirim pesan ke Daniel dan dia langsung membalasnya, mengeluhkan kalau dia juga pusing dengan trikotor humas jazz dalam mempromosikan album barunya. Phew. Jadi itu hanya rumor tak jelas. Sungguh lega. Lagi pula, selama beberapa hari, Roger belum hubungi aku sama sekali karena sibuk syuting film terbarunya di Paris. Dia akan segera kembali dan akan mengadakan meet and greet di pusat kota. Daniel menyarankan aku baiknya datang dan memberinya kejutan. Dan dia bahkan kosongkan jadwal Roger hari itu supaya kami bisa kencan setelah acara. Wah, Daniel yang luar biasa. Hari itu, aku pergi ke meet and greet dan menyamar sempurna supaya Roger tak mengenaliku. Dia akan sangat terkejut melihatku di sini. Jujur, aku tak suka lelakiku ini lakukan cium jauh atau pelukan dengan para penggemar, tapi ya, itu pekerjaannya dan aku seharusnya pengertian. Lagi pula aku dulu jatuh hati karena semua perilaku manis ini sebagai penggemar. Roger, apa rumor kencan ini benar? Nah, yang kupikirkan hanya, kalian tahu kan, sebaiknya aku fokus dengan pekerjaanku dan kalian. Kalian supporter sejatiku, tak seperti semua gadis di luar sana yang mendekatiku hanya untuk ketenaran dan uang. Apa maksudnya? Jadi dia cuma melihatku sebagai salah satu cewek pengejar pamor di luar sana? Sepertinya aku kehabisan napas di tengah teriakan para penggemarnya dan aku tak bisa di sini lebih lama lagi. Aku terisak saat berlari keluar, memikirkan bagaimana Roger sebenarnya menganggap kami selama ini. Tiba-tiba ada mobil berhenti di depanku. Itu Daniel. Aku tahu sangat berat jatuh cinta dengan seorang selebriti. Tapi dari sudut pandang penggemar, itu sesuatu yang mereka ingin dengar darinya. Tentu saja dia tak bisa angkat bicara perihal hubungannya yang sesungguhnya, tapi kamu bisa. Maksudmu, tak ada yang salah dengan cintamu, dan kita punya banyak cara lain untuk mengekspresikannya diam-diam, ya kan? Apa yang dikatakan Daniel membuatku berpikir, Sophie mengejekku setiap hari karena bermimpi pacaran dengan idolaku. Tapi hubungan ini nyata, dan aku punya hak untuk menunjukkan cintaku, ya kan? Jadi, ku posting foto favoritku dari salah satu kencan kami ke Instagram sebagai cara untuk mencurahkan hatiku. Keesokan paginya, aku terbangun melihat pesan marah dari Roger. Harper, apa kau baru saja melanggar janji kita? Kenapa kau ungkap hubungan kita? Semua jadi berantakan sekarang. Di bawahnya ada tautan tweet dengan judul, aktor muda Roger diduga kencan dengan seseorang yang lebih tua darinya. Oh, tidak. Bagaimana bisa mereka temukan fotoku secepat itu? Dan parahnya, mereka pasti salah mengira orang di foto itu adalah kakakku, Hannah. Ya, paling tidak kakakku sekarang sedang liburan, jadi dia masih belum tahu soal ini. Aku harus perbaiki ini sebelum dia kembali. Kalau tidak, dia akan membunuhku. Ku coba hubungi Roger dan Daniel, tapi tak ada respon. Apa yang harus dilakukan? Roger ada konferensi pers film terbarunya. Aku akan ke sana dan langsung bicara dengannya. Kugunakan kartu pes Hannah untuk segera ke belakang panggung dengan harapan Roger ada di sana. Tapi, tunggu. Hanya ada Bu Walker dan stafnya. Kalian sebaiknya bersihkan skandal ini segera. Jangan biarkan itu pengaruhi konferensi. Sungguh menyebalkan. Makeup artis itu pasti bersiasat untuk mengambil untung dari Roger. Sekarang dia akan tahu rasanya jika karirnya hancur. Oh tidak, aku tak bisa biarkan itu terjadi. Tolong jangan lakukan ini. Bukan Hana yang ada di foto, itu aku, adiknya. Roger dan aku saling cinta. Aku tak pernah bilang aku mencintaimu, jadi berhenti membodohi dirimu sendiri.
Maaf Bu, aku cuma main-main dengannya karena aku bosan. Biar kurus ini. Apa? Kukira dia berbeda. Ternyata dia hanyalah bajingan yang menggunakan ketenarannya untuk menggoda perempuan. Kita putus. Aku berteriak lalu lari keluar dari sana. Selama berhari-hari setelahnya, lebih banyak video Twitter diposting dari orang yang diduga staf Roger mengklaim kalau dia itu sombong dan kasar. Kurasa itu pantas dia dapatkan. Namun, aku mulai bertanya-tanya mengenai fakta bahwa tak ada banyak orang di momen-momen itu. Siapa kira-kira yang mengambil video itu? Tiba-tiba ada notifikasi Twitter muncul dan membawaku kembali ke kenyataan. Tunggu, akun itu. Bukankah ini? Para penggemar masih geram dengan Roger. Saat menelusuri artikel tentangnya, kulihat banyak komentar yang menyuruh semua orang memboikotnya. Mereka bahkan bagikan foto Roger ke bar dan mabuk-mabukan di malam sebelum konferensi pers permintaan maafnya. Mereka sangat marah padanya, dan aku tak bisa mengubah perasaanku begitu saja. Jadi aku naik Uber ke bar untuk mencari Roger, tapi karena usiaku, petugas keamanan menghentikanku. Saat aku mencoba cari cara menyelinap, kulihat ada sosok yang tak asing. Itu Roger, duduk di undak-undakan pintu belakang bar. Hei, apa kau tak apa? Akan kutelepon Daniel untuk menjemputmu. Tidak, kumohon. Aku terlalu lelah dengan bodyguard dan manajer mengikuti 24 jam seminggu. Saat ini aku hanya ingin sendirian. Harper, aku minta maaf karena menyakitimu selama ini. Aku cuma ingin katakan itu benar. Aku memang sangat mencintaimu. Kulakukan yang kulakukan karena aku begitu khawatir ibu adopsiku akan menyakitimu kalau dia sampai tahu tentang kita. Ibu adopsimu? Ya, aku bukan putra kandung Bu Walker. Dia menyadari bakat beraktingku, jadi dia mengadopsiku saat umurku 11. Sejak itu, aku tak lebih dari mesin pencetak uang baginya. Dia lalu cerita padaku bagaimana minat sejatinya terhadap akting mulai memudar karena semua tekanan menjadi selebriti. Terutama kini saat dia tahu ada seseorang di balik semua skandal akhir-akhir ini. Aku tahu siapa di balik semua ini, jadi datanglah di konferensi pers sesuai rencana dan akan kuurus sisanya. Aku menunggu Roger menyelesaikan permintaan maafnya atas semua skandal, lalu aku naik ke atas untuk menyapa kerumunan. Semua rumor itu palsu, aku tahu hal ini karena aku gadis di video itu. Dan orang yang merekam serta mengeditnya supaya tampak buruk itu, manajernya, Daniel. Aku menunjuknya dan di tengah rasa kaget, semua mata dan kamera berpindah padanya. Ah, apa? Ini fitnah, kau tak punya bukti. Kemudian ku angkat ponselku dan memutar video rekaman Sophie yang mengakui kalau Daniel memberinya video itu untuk diunggah di internet. Sebenarnya di hari presentasi, Sophie tak sengaja mengungkap akun rahasianya yang tak lain adalah @cancelroger, salah satu staf terkait. Jadi aku langsung mengkonfrontasinya dan memberitahunya kalau dia bisa digugat karena pencemaran nama baik orang lain. Saat pertama kali ku dengar rumor soal Roger punya pacar, aku terbutakan rasa cemburu, jadi ku dengarkan Daniel. Mengingat dia manajernya, jadi mana mungkin aku tak percaya video itu benar. Sebagai wakil presiden klub penggemarnya, kuutamakan kepentingan anggotaku, jadi tolong jangan menuntutku. Baiklah, itu aku. Lalu kenapa? Aku harus tunjukkan ke ibu kalau Roger tak seistimewa yang ia kira. Aku tahu Roger menyukai Harper, jadi aku mendekatinya dan gunakan hubungan mereka untuk menghancurkan karirnya. Lalu ibu pada akhirnya akan memperhatikanku. Wah, benar-benar kejutan yang luar biasa, bukan? Jadi, bagaimana sekarang? Nah, niat asli Ibu Walker dan Daniel terbongkar untuk disaksikan semua orang. Ini membersihkan Roger dari semua skandal dan para penggemarnya semua kembali bersama-sama mendukungnya lagi. Dia kini punya manajer baru dan mereka tak ada masalah dengannya yang pacaran secara publik, yaitu aku. Wah. Oh, sedangkan Hannah kembali dari perjalanannya dan mendapati ia pacaran dengan salah satu klien selebritinya. Ini tak terlalu baik untuknya. Tapi itu tak semuanya buruk, karena sekarang dia dapat banyak sekali pemesanan setelah skandal tersebut. Jadi harusnya dia berterima kasih padaku karena dia sekarang lebih laku.